Legenda Petani Immortal episode 12. Ayo kita pompa air setelah sarapan. Sekarang kata Li Yunfei, lalu ia menemukan seekor ikan mas rumput besar yang lolos dari jaring. Punggung ikan itu juga gelap, tetapi terlihat jelas begitu ikan itu bergerak. Ia menusuknya dengan garpu dan menemukan bahwa beratnya lebih dari 10 pon. Cat Egg mengeluarkan teriakan aneh, kemarin kami menggunakan jaring lebih dari 10 kali. Dan bahkan saat itu pun masih ada ikan mas rumput besar yang lolos dari jaring. Ini keterlaluan. Li Yunfei menghiburnya. Airnya terlalu banyak. Saat itu airnya setinggi pinggang kita. Hari ini kita akan mengurasnya, menambahkan bubuk disinfektan, dan membersihkannya secara menyeluruh. Kenapa pakai bubuk disinfektan? Pakai kapur tohor saja, hemat uang. Cat Egg sangat hemat dan tahu cara menghemat uang untuk Li Yunfei. Li Yunfei berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, baiklah, efeknya hampir sama, manapun bisa digunakan. Menggunakan kapur tohor berarti kita harus menunggu 7 atau 8 hari lagi agar racun dalam kapur tersebut hilang sebelum kita bisa melepaskan benih ikan. Tapi itu hampir sama, karena penyimpanan air alami juga membutuhkan waktu. Tentu saja, menggunakan bubuk kapur tohor juga memiliki keuntungannya. Ia membunuh semua benih ikan dan serangga air lainnya, bahkan benih ikan teri pun tidak bisa lolos. Hanya ikan loah yang sangat tangguh. Mereka praktis seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Setelah makan, Li Yunchong tiba dan membantu memompa air keluar. Kali ini, mereka perlu membalikkan lumpur, jadi mereka menguras air sepenuhnya. Setelah air terkuras, Li Yunfei menemukan beberapa sekop dan mulai membalikkan lumpur berdampingan, menemukan ikan loah dan ikan hitam yang tersembunyi di dalamnya. Ada juga cukup banyak belut liar, tetapi sebagian besar bersembunyi di lumpur di tepi sungai, di liang tersembunyi tempat mereka bisa bernapas. Dalam hal kemampuan menahan napas, ikan loah dan ikan gabus jauh melampaui belut. Saat memelihara belut, tanaman air selalu ditambahkan ke kolam. Tanaman air biasa ini bukan untuk memberi makan belut, melainkan agar mereka dapat beristirahat. Mereka berbaring di atas tanaman dengan kepala di atas air, menghirup oksigen. Tanpa dukungan tanaman air atau sesuatu yang lain, nasib mereka akan mengerikan. Mereka akan kelelahan atau tenggelam. Li Xiao, karena tidak ada kegiatan di siang hari, juga turun ke lumpur untuk membantu. Orang tua Li Yunfei telah menyiapkan ember-ember besar sebelumnya. Berisi ikan loah di satu ember, belut di ember lainnya, ikan blackfish dan berbagai ikan lainnya di ember ketiga, dan mereka bahkan dapat menemukan beberapa kura-kura kecil. Jumlah ikan loah melebihi perkiraan semua orang. Mereka menangkap 2 ember ikan loah bahkan sebelum separuh ember tersebut dibalik. Li Yunfei membiarkan orang tuanya memilih ikan yang lebih besar bisa dijual atau dimakan, sedangkan ikan yang lebih kecil bisa dimasukkan ke kolam belut untuk dibesarkan bersama belut. Belut dan ikan loah dapat dibudidayakan bersama, seperti yang diketahui semua orang di daerah itu. Li Chengwen hanya menyimpan beberapa kilogram ikan loah tertua dan terbesar, dan memasukkan sisanya ke kolam belut. Menurutnya, dia tidak kekurangan uang, dan dia bosan memakannya, jadi dia memutuskan untuk memasukkan semuanya, membiarkan yang besar berkembang biak, dan yang kecil tumbuh besar dan berkembang biak. Oke, logika ini sangat kuat, dan ini juga merupakan mentalitas pengasuhan malas yang konsisten di daerah tersebut. Li Yunfei memiliki sumber daya spasial yang dapat menutupi segala macam masalah. Ikan loah besar yang dipilih hampir seluruhnya berwarna kuning, masing-masing sepanjang sumpit, dan sangat kuat. Mereka menggeliat di dalam ember, mencoba melompat keluar. Dan tahukah Anda, ember besi setinggi 40-50 cm itu tidak bisa menghentikan mereka. Dalam waktu setengah jam, lebih dari 10 ikan loah besar telah melompat keluar. Tidak ada cara lain selain segera menemukan beberapa batu dan memberatkannya, akhirnya menghentikan pelarian ikan loah tersebut. Li Yunfei dan teman-temannya sedang bekerja keras dan berkeringat deras ketika mereka mendengar ibu mereka, Chen Xiuzi, memanggil dari tepi pantai, anakku, teleponmu berdering. Namanya, Sekretaris Zhu. Li Yunfei menyeringai dan mengumpat, melupakan masalah itu karena kesibukannya. Bos Sekretaris Zhu dan istrinya akan datang ke desa untuk memancing, dan mereka bukan orang biasa. Dia tidak punya keberanian untuk menolak. Bu, bisakah ibu menjawab ini untukku? Katakan pada mereka bahwa aku sedang menangkap ikan loaf di sungai. Jika mereka datang, suruh mereka langsung datang. Aku akan memanggil mereka kembali setelah sampai di darat. Li Yunfei berkata, sambil membagi tugas kepada teman-temannya untuk membersihkan kolam. Mereka harus menggali lumpur berdampingan, jika tidak, banyak ikan loah akan lolos. Sebelum Li Yunfei sampai di tepi pantai, ia melihat Audi A8 milik Sekretaris Zhu muncul di jalan utama di sebelah barat kolam. Mereka beruntung hari ini, proyek pelebaran jalan pegunungan telah selesai, semua batu telah disingkirkan, dan pagar pembatas sedang dipasang. Karena itu, mobil mereka dapat lewat dengan lancar. Chen Xiuzi, sambil memegang telepon, menyampaikan kepada Li Yunfei, Sekretaris Zhu mengatakan mereka telah tiba. Tidak perlu berkata apa-apa, aku sudah melihat mereka. Lihat, mobil hitam di jalan utama itu mereka.
Li Yunfei, yang berlumuran lumpur, dengan cepat menemukan genangan air untuk membersihkan dirinya. Istri pemimpin itu juga tiba, berpakaian tidak pantas, hanya mengenakan pakaian dalam dan berlumuran lumpur. Sama sekali tidak mungkin untuk menghampirinya dan menyapa. Saya tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak melihatnya, membersihkan diri dengan cepat, dan buru-buru membawa pakaian saya ke dapur darurat untuk memakainya. Wakil sekretaris Wang dari kota itu masih cukup muda, berusia 40-an, tampan, dan tinggi, tetapi sangat kurus dan selalu tampak sakit-sakitan. Istrinya, di sisi lain, tampak lebih muda dan lebih cantik. Pakaiannya sederhana tetapi terbuat dari kain berkualitas tinggi, memberikan kesan yang sangat elegan. Ia memegang lengan wakil sekretaris Wang, dan mereka tampak sangat mesra. Haha, Li kecil sedang menangkap ikan loah, maaf mengganggumu. Ayo, ajak aku ke kolam. Kalau aku tidak enak badan, aku ingin menangkap beberapa ikan loah untuk menemani minumanku. Kau tahu, waktu kecil, keluargaku miskin, dan bisa makan ikan loah adalah berkah yang luar biasa. Sekarang, melihat orang lain menangkap ikan loah membuat tanganku gatal. Wakil sekretaris Wang sangat banyak bicara, dan hanya dengan beberapa kata, ia menghilangkan kekhawatiran Li Yunfei. Kolam milik Li Yunfei sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan dengan benar, sehingga dasarnya dipenuhi dengan berbagai macam makanan lezat. Selain beberapa ikan besar yang lolos dari jaring, ikan loah dan belut selalu ada, dan dalam jumlah yang cukup banyak. Selanjutnya ada siput air tawar, kerang, dan kepiting. Menangkap beberapa ikan lele murni kebetulan. Ditambah lagi 2 ekor kura-kura setengah dewasa, dan tidak perlu menyiapkan apapun tambahan untuk makan siang hari ini. Mereka telah menangkap hampir semua makanan lezat sungai lokal yang umum. Keluarga Huang adalah tamu kehormatan, dan betapapun Li Yunfei mengabaikan mereka, mereka tetap harus diperlakukan dengan keramahan yang semestinya. Ia pertama-tama membisikkan beberapa kata kepada Chef Li, menginstruksikan agar menyiapkan sedikit dari setiap jenis makanan laut sungai, cukup untuk makan siang. Sisanya akan dibagikan kepada Li Yunchong, Mao Dan yang lainnya, agar mereka dapat membawa pulang sebagian untuk dibagikan dengan keluarga mereka. Setelah masuk ke dalam gubuk beratap jerami, mereka melepaskan burung deer falcon untuk berburu kelinci liar dan burung pegar di pegunungan. Kedua buruan ini adalah yang paling lezat dan paling umum di pegunungan. Setiap kali mereka melepaskan burung deer falcon, burung itu tidak pernah kembali dengan tangan kosong, selalu dengan hasil tangkapan yang melimpah. Burung itu praktis menganggap seluruh pegunungan sebagai halaman belakangnya sendiri, berburu hewan liar setiap kali tamu datang. Baldi sudah lama pasrah menerima nasibnya, karena tahu bahwa pembebasannya oleh Li Yunfei tidak akan membawa kebaikan. Dia tidak berani pergi dengan tangan kosong, dan hanya setelah menyelesaikan setiap misi dia bisa bebas terbang melintasi langit, menjadi ahli udara. Berat badannya perlahan bertambah, dan rentang sayapnya tumbuh luar biasa, melebihi ukuran normal seekor deer falcon. Istri sekretaris itu jarang melihat orang desa menggali lumpur, dan dia penasaran dengan segala sesuatu yang dilihatnya. Dia berpegangan pada lengan sekretaris Wang, menanyakan berbagai macam pertanyaan, memuaskan kesombongannya karena merasa berpengetahuan luas dan terpelajar. Li Yunfei mendengarkan sejenak dan mendapati bahwa jawaban sekretaris Wang cukup mendalam. Seseorang yang tidak dibesarkan di pedesaan tidak mungkin tahu sebanyak itu. Sekretaris Zhu berbisik kepada Li Yunfei, menjelaskan bahwa sekretaris Wang adalah tokoh akar rumput sejati, sangat cakap, dan telah naik ke posisinya saat ini sepenuhnya melalui usahanya sendiri. Ia tumbuh di pedesaan dan awalnya sehat, tetapi popularitasnya di kalangan wanita di masa mudanya, ditambah dengan sifat profesinya, telah berdampak buruk pada kesehatannya. Li Yunfei terkejut sekretaris Zhu berani membongkar urusan pribadi pemimpinnya, tetapi dilihat dari kelancaran bicaranya, itu mungkin bukan rahasia di kota itu. Adapun klaim bahwa semua itu karena kemampuannya, Li Yunfei tidak sepenuhnya setuju, karena dari informasi yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh istri pemimpin, latar belakang keluarganya tampaknya juga cukup mengesankan. Ketertarikan mereka pada kolam ikan dengan cepat beralih ke kebun melon, dengan mengatakan bahwa melon yang dipetik sekretaris Zhu 2 hari yang lalu sangat lezat, dan memakannya telah meningkatkan kesehatan mereka lebih efektif daripada obat. Jadi mereka meluangkan waktu hari ini untuk bersantai dan melihat bagaimana melon-melon ini ditanam. Li Yunfei sendiri tidak percaya bahwa melon dapat menyembuhkan penyakit. Hanya saja, beberapa orang yang sangat lemah kondisinya sedikit membaik setelah mengonsumsi buah dan sayuran yang mengandung energi spiritual. Penyakit tetap membutuhkan pengobatan. Penyakit tidak dapat disembuhkan hanya dengan mengonsumsi beberapa buah dan sayuran. Namun, seseorang seperti sekretaris Wang, yang kehabisan napas setelah berjalan beberapa langkah saja, terlalu lemah. Mengonsumsi lebih banyak buah dan sayuran yang kaya energi spiritual memang akan memberikan efek yang luar biasa. Li Yunfei tidak pernah mudah mengungkapkan sayuran dan buah-buahan yang ada di ruangnya. Terakhir kali ia mengunjungi ayah Hudahai, ia hanya membawa beberapa buah melon, tetapi aromanya terlalu unik dan menarik perhatian sekretaris Wang, sehingga ia langsung datang ke pintunya. Jika ia tidak menjamunya dengan baik, itu bisa menjadi sumber masalah.
Jika ia menjamunya dengan baik, itu bisa menjadi kisah yang indah. Keluar dari kebun melon, pemimpin dan istrinya berbisik-bisik sambil berjalan di depan. Sekretaris Ju, yang mengikuti di belakang, dengan santai bertanya kepada Li Yunfei, berapa harga melon dan semangka berkualitas ini per pon? Li Yunfei menjawab dengan santai, harganya sama, 100 yuan per pon. Restoran Fumanlo di kota telah membeli semuanya. Bahkan restoran Shuxiangge pun tidak mau menjualnya kepada kami. Mendengar itu, Sekretaris Ju langsung berkeringat dingin. Baru kemudian menyadari betapa berharganya 2 kantong melon yang diambilnya terakhir kali. Topik ini sebaiknya dihentikan sampai di situ. Membahasnya lebih lanjut akan sia-sia. Li Yunfei dengan santai memperkenalkan bagian sayuran kepadanya. Menjelaskan bahwa semua sayuran dikontrakkan ke pavilion Shuxiang. Dan restoran lain tidak dapat membelinya karena produksi yang tidak mencukupi. Dia menambahkan bahwa ikan di kolam baru saja dibagi di antara 3 restoran. Oleh karena itu pembersihan kolam dilakukan hari ini. Pantas saja Anda mampu membeli dajeram. Menanam sayuran sangat menguntungkan akhir-akhir ini. Setelah terdiam cukup lama, Sekretaris Ju tak kuasa menahan keterkejutannya dan langsung mengatakannya. Li Yunfei tertawa terbahak-bahak. Haha, sungguh kebetulan sekali aku menandatangani perjanjian percobaan ini dengan teman-temanku dari Akademi Ilmu Pertanian. Adapun apakah kualitasnya akan stabil di masa depan, itu masih harus dilihat. Ayo pergi, kolamnya sudah dibersihkan, dan teman-temanku semua sudah sampai di darat. Li Xiao mengalami hari yang berat. Dia baru saja selesai membersihkan kolam dan sekarang dia harus menyiapkan makan siang untuk keluarga Li Yunfei. Kantin besar itu diperuntukkan bagi para pekerja, jadi dia membawa 1 becak penuh bahan makanan ke rumah Li Yunfei untuk menyiapkan makan siang. Setelah makan siang, bantu kami mencari tempat memancing. Kami membawa semua peralatan memancing. Tadi kami sangat bersenang-senang sehingga hampir lupa urusan bisnis kami. Sekretaris Huang menyeka keringat di dahinya, tersenyum santai. Jelas sekali dia benar-benar menikmati pemandangan kota Qinglong. Meskipun Nyonya Huang merasa puas, dia tidak lupa memberi instruksi kepada Sekretaris Ju Xiaoju. Masih ada beberapa hadiah kecil di dalam peti. Jangan lupa untuk mengeluarkannya. Saya benar-benar minta maaf telah merepotkan keluarga Xiaoli dengan pekerjaan mereka hari ini dan makan malam di rumah mereka. Sekretaris Ju menjawab dan mengatakan bahwa ia akan langsung berkendara ke rumah Li Yunfei agar lebih mudah menurunkan barang-barang di depan pintu. Dilihat dari nada bicaranya, sepertinya ia membawa cukup banyak barang. Melihat kesopanan mereka, Li Yunfei tidak bisa terlalu dingin. Jadi dia cepat tersenyum dan berkata, sama-sama. Kalian adalah tamu terhormat dari kota ini. Biasanya kami tidak bisa mengundang kalian meskipun kami mau. Tidak perlu terlalu formal. Setelah makan malam, mari kita pergi memancing di Sungai Xiandai. Mari kita pilih tempat teduh di mana kita bisa melihat pegunungan di kejauhan dan air hijau di dekatnya. Kita bisa makan buah dan sayuran lokal dan minum teh harum yang diseduh dengan air mata air. Entah kita mendapatkan ikan atau tidak, itu akan menjadi pengalaman yang santai dan menyenangkan. Sekretaris Huang menganggap Li Yunfei cukup fasih berbicara dan tertawa terbahak-bahak. Haha. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Li, aku jadi ingin sekali pergi memancing sekarang juga. Tapi perutku tidak mau mendengarkan, malah keroncongan. Coba kupikirkan, sudah berapa hari aku tidak merasa lapar? Pasangan itu memiliki hubungan yang baik. Melihat suaminya bahagia, Nyonya Huang juga ikut bahagia, dan berkata sambil tersenyum, aku juga. Aku sudah muak dengan bau disinfektan di rumah sakit setiap hari. Berlibur ke sini hari ini adalah keputusan yang tepat, bukan? Ideku bagus, kan? Oke. Mereka berdua membicarakan sesuatu, lalu berbisik di telinga satu sama lain sambil tertawa bahagia. Sekretaris Ju pergi mengambil mobil, dan orang tua Li Yunfei, yang membawa barang-barang mereka, akhirnya punya waktu untuk berbicara dengan putra mereka. Nah, siapa orang-orang kota ini? Mereka tampak agak aneh. Mereka terlihat seperti pejabat, aura mereka lebih kuat daripada sekretaris partai kota kita. Meskipun pria itu tampak sakit-sakitan, aku tidak berani berbicara dengannya ketika dia berdiri di tepi sungai. Mendengar pertanyaan orang tuanya, Li Yunfei hanya bisa tersenyum kecut dan berkata, dia memang seorang pejabat, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi jangan panggil dia dengan sebutan apapun. Dia hanya menyuruh kalian memanggilnya kakak, jadi panggil saja dia begitu. Setelah mendengar itu, Chen Xiuzi bertanya dengan agak tak berdaya, apakah ini boleh? Memanggil pria itu, kakak, dan wanita itu, istri kakak? Lakukan sesukamu. Li Yunfei terkekeh. Ibunya benar-benar punya selera humor. Mengapa memanggilnya istri kakak? Bukankah dia bisa memanggilnya kakak saja? Sesampainya di rumah, Li Yunfei pertama-tama mempersilakan para tamu duduk di dalam dan sibuk merebus air, mencuci cangkir, dan membuat teh. Sementara itu, Sekretaris Ju sibuk menurunkan barang-barang dari mobil ke dalam rumah. Yang disebut hadiah kecil ternyata berupa 2 kotak minuman keras Wu Liangye, 2 karton rokok berkualitas, dan beberapa kotak suplemen nutrisi kelas atas. Ekspresi Li Yunfei berubah aneh,
dan dia ragu-ragu beberapa kali sebelum akhirnya berbicara. Sekretaris Ju selesai memindahkan barang-barang itu lalu tersenyum, berkata, "Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tapi jangan khawatir, Sekretaris Wang adalah pejabat yang baik, benar-benar dapat diandalkan dalam hal keuangan. Hadiah-hadiah ini adalah kewajiban sosial yang normal. Jika kau tidak menerimanya, kau akan menjadi orang aneh di kalangan pejabat dan akan sulit untuk bertahan hidup. Ada begitu banyak barang-barang ini di ruang perawatan, hampir meluap. Hehe, bahkan saat sedang dalam masa pemulihan di rumah sakit, dia menerima beberapa peti minuman keras Wu Liangye. Itu membuat istri pemimpin marah. Jika peti itu tidak penuh, dia pasti sudah mengeluarkan semua minuman keras itu." Li Yunfei mendecakkan lidah dalam hati. Seorang pejabat yang dikabarkan akan segera bangkrut masih bisa menerima begitu banyak hadiah. Yah, dia tidak mengerti dunia birokrasi. Tetapi hari ini dia akan memanfaatkan pengaruh atasannya dan menerima hadiah-hadiah kecil ini. Tamu hari ini istimewa. Saat makan, hanya keluarga Li Yunfei, Sekretaris Wang dan istrinya, serta Sekretaris Ju yang hadir. Li Yunfei tidak mengundang siapapun lagi, karena takut Sekretaris Wang dan istrinya akan merasa tidak senang. Hidangan itu sangat mewah, keahlian memasak Chef Li memang jauh lebih unggul daripada ayahnya. Nyonya Huang melarang Sekretaris Wang minum alkohol. Tetapi ketika Li Yunfei membuka minuman keras Wu Liangye yang telah berusia 10 tahun, aromanya yang unik membangkitkan keinginan minum alkohol di perut Sekretaris Wang, dan dia tanpa malu-malu meminta minuman. Saat ini, bahkan para pejabat tertinggi pun sama seperti orang biasa, mengalami sukacita, amarah, kesedihan, dan kebahagiaan, serta memiliki hobi masing-masing. Ah, anggur yang enak. Setelah menyesapnya, mata Sekretaris Wang berbinar-binar karena gembira. Ia berseru, "Aku rela menukar satu peti penuh Wu Liangye dengan segelas anggur ini. Setengah kesehatanku rusak karena alkohol, tetapi jika aku minum anggur ini, pasti tidak akan membahayakan tubuhku." Melihatnya memuji anggur setinggi langit, Nyonya Huang tak kuasa menahan diri untuk menyesapnya. Aroma murni biji-bijian yang bercampur dengan wangi unik energi spiritual ruang angkasa yang telah lama disimpan meledak di mulutnya, dan cairan keemasan itu memasuki perutnya, memberinya perasaan hangat di seluruh tubuhnya. Setelah hanya menyesap satu tegukan, dia berhenti mengomel tentang Sekretaris Wang yang minum. Sekretaris Wang diam-diam merasa senang dan memberi isyarat kepada Li Yunfei untuk segera mengisi gelasnya. Mereka yang mencintai anggur tidak akan pernah pelit dengan porsi mereka ketika bertemu sesama penikmat yang menghargainya. Li Yunfei dengan cepat mengisi gelasnya, dan keduanya mengangkat gelas mereka, hendak minum cangkir lagi, ketika mereka mendengar teriakan dan makian datang dari luar halaman. Sekelompok orang mendobrak pintu rumah Li Yunfei dengan keributan yang berisik. Ada lebih dari 10 orang dalam kelompok itu, membawa pisau dan tongkat. Pemimpinnya adalah wakil wali kota Hong, yang meneriakkan sumpah serapah yang kotor. "Siapa di antara kalian yang bernama Li Yunfei? Keluar dari sini. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menuduh keponakan saya melakukan perampokan secara palsu? Jika kalian tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan membunuh seluruh keluarga kalian." Li Yunfei tidak menyangka masalah akan datang begitu cepat, tetapi dia tidak takut. Dengan Sekretaris Wang di sini, siapapun yang membuat masalah akan mendapat masalah. Selain itu, dia telah berlatih teknik gulatnya untuk waktu yang lama tetapi belum memiliki siapapun untuk berlatih tanding. Seorang rekan tanding gratis telah datang. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja? "Saya Li Yunfei. Siapa Anda? Mengapa Anda menerobos masuk rumah saya dan membuat masalah?" Li Yunfei berlari ke halaman dan, seperti orang yang mudah tersulut emosi, menunjuk wakil wali kota Hong dan berteriak, "Mari kita bicara di luar. Jangan ganggu tamu saya." Sayangnya, pertarungan yang diharapkan Li Yunfei tidak terjadi, dan kedua anjing pemburu yang sangat ingin melindungi tuannya gagal melakukannya. Ketika Sekretaris Wang dan istrinya keluar, wakil wali kota Hong sangat ketakutan hingga hampir kehilangan keseimbangan. Wakil wali kota Hong adalah tipe orang yang sangat pandai menjilat. Dia tidak hanya tahu seperti apa rupa setiap pemimpin kabupaten dan kota, tetapi dia juga mengingat wajah para pemimpin provinsi dengan sempurna. Sekretaris Wang mudah dikenali karena dia pernah terpilih sebagai pejabat paling tampan di kota oleh orang-orang yang bosan. Sekretaris Wang sangat marah. Beraninya seseorang mengganggu minumnya. Itu tidak bisa dimaafkan, dia sudah tidak minum selama lebih dari 3 bulan. Dia menikmati anggur berkualitas tinggi yang begitu lezat hari ini, dan dia siap melawan siapapun yang mencoba menghentikannya. "Apa yang terjadi? Mengapa kau membuat masalah di rumah-rumah orang dengan pisau dan tongkat? Xiao Ju, hubungi Biro Keamanan Daerah dan minta mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki." Sekretaris Wang sangat marah, menunjukkan kesombongan jabatannya. "Jangan telepon, ini salah paham, kita pergi sekarang." "Li Yunfei, anggap saja impas, kau jelaskan pada Sekretaris Wang." Wakil wali kota Hong benar-benar ketakutan, IQ-nya anjlok beberapa tingkat. Akan lebih baik jika dia tidak mengenal Sekretaris Wang, karena jika dia mengenalnya, dia pasti seseorang dari dalam sistem. "Hah? Kau benar-benar mengenaliku?"
Sekretaris Wang agak terkejut dan menatap Li Yunfei dengan tatapan bertanya. Li Yunfei buru-buru menjelaskan, ini Hong Guicheng, wakil wali kota Qinglong. Keponakannya bersekongkol dengan preman setempat untuk merampok uang saya. Setelah polisi dipanggil, mereka tertangkap basah. Saya kira Hong Guicheng tahu bahwa keponakannya akan dihukum. Jadi dia datang ke rumah saya untuk membuat masalah. Wakil wali kota Qinglong? Kenapa dia bertingkah seperti preman? Datang ke rumah orang dengan pisau dan tongkat untuk membuat masalah? Wajah sekretaris Wang semakin muram. Dia berkata kepada sekretarisnya, yang hendak menelepon, Xiao Ju, catat ini dulu. Dan minta seseorang untuk menyelidikinya secara menyeluruh ketika kita kembali. Karena wakil wali kota Hong datang dan pergi dengan cepat, hal itu tidak terlalu memengaruhi selera makan siapapun. Namun, orang tua Li Yunfei sangat khawatir, karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar putra mereka dirampok. Setelah Li Yunfei menjelaskan, mereka merasa lega. Ternyata itu adalah pemerasan, dan dia tidak terluka atau dipukuli. Tentu saja, menarik uang secara paksa dari ATM jelas merupakan perampokan. Beberapa penduduk desa, yang datang untuk menyaksikan pertunjukan itu, baru kemudian mendengar bahwa Li Yunfei telah memenjarakan keponakan wakil wali kota Hong dan bahwa penjahat desa Li Huozi juga telah ditangkap. Ini sangat menggembirakan, dan banyak keluarga bahkan menyalakan petasan. Menyalakan petasan agak berlebihan. Mereka yang telah menderita di tangan Li Huozi dan tidak memiliki tempat untuk mencari keadilan mungkin sangat gembira mendengar bahwa Li Huozi akan dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Setelah makan malam, saya mengajak mereka memancing. Para penduduk desa berkumpul dan mengajukan berbagai macam pertanyaan. Ketika mereka memastikan bahwa Li Huozi telah dipenjara, mereka semua menjadi gembira dan memuji Li Yunfei atas keahliannya, mengatakan bahwa dia bahkan lebih hebat daripada kepala kantor polisi. Dia baru kembali ke desa untuk waktu yang singkat dan sudah mengirim para preman setempat ke penjara. Li Yunfei menjawab sambil tersenyum, mengatakan bahwa dia juga seorang korban, hampir dirampok, dan bahwa polisi daerah Layang Cakap menangkap Li Huozi, Hong Biao, dan yang lainnya, dan bahwa bukti-bukti yang ada sangat kuat, yang menyebabkan mereka dijatuhi hukuman. Penduduk desa tidak mempermasalahkan hal itu dan terus memujinya atas keahliannya. Namun, ini tidak jauh dari kebenaran Li Yunfei memang telah menggali lubang agar Li Huozi, Hong Biao, dan yang lainnya jatuh ke dalamnya. Mereka memilih tempat yang bagus, dan Li Yunfei menghabiskan sore itu memancing bersama mereka. Orang tuanya memiliki 2 teman yang membantu mereka dengan membawa bubuk kapur, yang kemudian mereka taburkan secara merata ke dalam kolam. Sebelum pergi, Li Yunfei merasa sekretaris Wang telah berbuat baik kepadanya. Jadi dia mengambil sekantong melon, membungkus ember kecil ikan loah, dan 2 ikan mas hitam untuk mereka. Hadiah-hadiah itu cukup berharga, dan dia tidak bisa pelit. Kedua belah pihak sangat puas, dan itu adalah akhir yang bahagia bagi semua orang. Semuanya baik-baik saja, dan mereka hampir saja mengantar sekretaris Wang dan rombongannya pergi. Tetapi kemudian kakek nenek Li Yunfei, Sandaki dan istrinya, keempat orang tua itu, pergi berjalan-jalan dan berakhir di kolam ikan. Li Yunfei tidak berniat memperkenalkan mereka, karena mereka berasal dari dunia yang berbeda. Dia berencana untuk menyapa keempat orang tua itu setelah mengantar sekretaris Wang dan rombongannya ke mobil mereka. Namun Sandaki, yang sok pintar, menunjuk sekretaris Wang yang kurus dan lemah lalu berteriak pada Li Chunqiu. Li Lauer, apakah kau tidak mampu? Hari ini aku akan mengujimu juga. Bisakah kau menyembuhkan pria yang hancur karena anggur dan wanita itu? Jika kau bisa menyembuhkan pria yang sakit parah ini, aku akan terkesan. Li Chunqiu dengan marah menegur. Sandaki, jaga ucapanmu. Meskipun kau bisa mengetahui kondisi sebenarnya pasien, bagaimana kau bisa mengharapkan orang-orang menerimanya di depan umum? Lagi pula, kapan aku pernah mengatakan aku mampu? Dokter memiliki hati seorang orang tua. Berhasil atau tidak, mereka akan melakukan yang terbaik. Tidak perlu pamer. Kedua pria tua itu mulai berdebat, yang membuat sekretaris Wang marah. Namun, karena posisinya, ia tidak mampu memperburuk situasi. Tetapi Nyonya Huang tidak ragu-ragu dan langsung membalas dengan marah. Beraninya kalian berdua bicara seperti itu? Siapa yang merusak kesehatannya dengan anggur dan wanita? Suami saya kelelahan karena bekerja. Dulu, saat upaya bantuan banjir, dia tidak tidur selama 7 hari 7 malam. Apakah kalian tahu itu? Jika bukan karena usia kalian yang sudah lanjut, saya pasti sudah membuat keributan. Tanpa menyadari betapa menjengkelkannya kata-katanya, Sandaki terus mendesak dengan sikap seorang pertapa bijak, jangan takut mencari pertolongan medis. Tahukah kau siapa ini? Dia Li Chunqiu, tabib terkenal dari Sichuan. Jika kau sakit, segera temui dia. Semakin cepat kau berobat, semakin besar kemungkinan kesembuhannya. Kalau tidak, bahkan tanpa kondisinya saat ini, dia akan bolak-balik rumah sakit setiap beberapa hari, tidak bisa makan, tidur, atau bahkan ereksi dia akan punya kemauan tetapi tidak punya kekuatan. Kau bicara omong kosong. Nyonya Huang sangat marah hingga wajahnya memerah.
Tetapi diam-diam ia terkejut karena lelaki tua yang menyebalkan ini ternyata benar tentang penyakit suaminya. Entah itu omong kosong atau bukan, kau tahu betul. Sandaki memasang ekspresi kesal di wajahnya. Dia adalah seorang praktisi pengobatan dan bela diri. Keterampilannya telah biasa hingga tingkat tertentu. Dan meskipun dia tidak bisa menyembuhkan penyakit, dia bisa mendiagnosis kondisi pasien hanya dengan sekali pandang. Li Chunqiu tampak tak berdaya dan tidak ingin Sandaki berteriak lagi. Jadi dia cepat-cepat melangkah maju dan berkata kepada Li Yunfei, "Fua, apakah ini temanmu? Jika ya, datanglah ke klinikku untuk menemuinya. Jika tidak, suruh mereka segera kembali. Jangan ganggu Pak Tuasan, dia tidak terlalu pintar." "Kakek, apa maksudmu? Apakah temanku sakit parah?" Li Yunfei segera mengklarifikasi hubungan di antara mereka, tidak ingin konflik semakin memburuk. "Hehe, ini bukan tempat untuk bicara. Tanya temanmu dulu." Li Chunqiu tahu beberapa pasien khawatir soal menjaga harga diri, jadi dia tidak menyinggungnya. Dia hanya menatap Sekretaris Wang. Sekretaris Wang merasa tidak nyaman setelah mendengar hal-hal itu. Setiap kata sangat menyakitinya. Dia ingin mengakui bahwa dia memang memiliki gejala-gejala itu, tetapi itu terlalu memalukan. Bagaimana dengan ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual? Pria tua berkulit gelap itu benar-benar jahat dan pantas ditembak. Namun Nyonya Huang mengedipkan mata padanya, dan mereka berdua masuk ke dalam mobil bersama. Lalu dia mengatakan sesuatu kepada Sekretaris Ju. Sekretaris itu sangat malu, tidak yakin apakah harus mendengarkan atau tidak, tetapi kemudian dia menerima instruksi dari atasannya untuk mengunjungi klinik kakek Li Yunfei. Li Yunfei tidak hanya merasakan sakit gigi, tetapi testisnya juga langsung terasa sakit. Masalah apa ini? Beberapa orang tua sedang berjalan-jalan, dan hal seperti ini terjadi. Namun, Li Yunfei tidak bisa menyalahkan Sandaki karena terlalu ingin tahu. Lagi pula, dia praktis adalah mentornya. Nenek Fu, di sisi lain, tidak membiarkan Sandaki lolos begitu saja. Ia menarik telinga lelaki tua itu dan memarahinya karena tidak tahu bagaimana berbicara dengan sopan. Karena tidak ada pilihan lain, Li Yunfei memberitahu Sekretaris Ju alamat klinik dan meminta mereka menunggu di sana. Dia akan mengantar para lansia itu kembali ke kota sendiri. Itu hanya masalah beberapa saat, dan dia tidak akan membuat mereka menunggu lama. Sekretaris Ju mengangguk, masuk ke mobil, dan segera pergi. Li Yunfei mengendarai truk pikapnya dan mempersilakan keempat orang tua itu masuk. Di dalam mobil, Li Yunfei memberitahukan identitasnya kepada Sekretaris Huang. Li Chunqiu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sandaki tetap tenang, sama sekali tidak merasa bahwa apa yang baru saja dikatakannya berlebihan. Hanya nenek Li Yunfei yang terkejut, tetapi dia mendesak Li Yunfei, menanyakan bagaimana dia bisa berteman dengan Sekretaris Huang, mengingat perbedaan besar dalam status sosial mereka, dan khawatir dia mungkin dimanfaatkan. Nah, keempat orang tua ini memang unik. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar berpengetahuan luas atau tidak, tetapi mereka sama sekali mengabaikan wakil sekretaris partai kota. Dibandingkan mereka, sayalah yang membuat keributan, bertingkah seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Ketika mereka tiba di klinik, ketiga orang itu berdiri dengan hormat di pintu masuk, tanpa penuh harap, bukan lagi orang-orang yang malu dan marah seperti beberapa saat sebelumnya. "Dr. Li, Anda kembali. Bisakah Anda benar-benar menyembuhkan penyakit suami saya?" Nyonya Huang benar-benar menggunakan bahasa yang sopan, yang sangat jarang dilakukannya. "Jangan khawatir, dia baru berusia 40-an. Energinya belum menurun, masih bisa dipulihkan. Aku perlu memeriksa denyut nadinya untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan." Li Chunqiu sangat tenang. Jika bukan karena Sandaki yang membuat masalah, dia tidak akan pernah meminta seseorang untuk merawatnya. Itu adalah aturannya. Sekretaris Huang dan istrinya mengikuti Li Chunqiu masuk ke dalam. Li Yunfei tidak ingin ikut bersenang-senang. Sementara Sekretaris Ju tampaknya telah menerima instruksi untuk tidak masuk. Setelah hening sejenak, Sekretaris Ju ragu-ragu cukup lama sebelum bertanya, "Apakah kakekmu benar-benar seorang dokter terkenal? Mungkinkah penipuan? Jangan salahkan aku karena curiga, tetapi Sekretaris Huang telah ditipu berkali-kali. Setiap kali dia mendengar ada harapan untuk sembuh, istrinya akan mencobanya, berapapun biayanya. Namun, dia masih sering dirawat di rumah sakit. Meskipun aku tahu kakekku sangat cakap, aku tidak bisa menjamin dia bisa menyembuhkan Sekretaris Huang. Baiklah, aku akan masuk dan melihat-lihat juga. Kalau tidak aku akan sangat khawatir." Setelah berlama-lama, dia mungkin sudah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Dan dia tidak perlu khawatir privasi Sekretaris Huang didengar orang lain. Benar saja, ketika mereka masuk, Li Chunqiu sedang memberikan akupunktur kepada Sekretaris Huang, sambil bergumam sesuatu pelan. "Tubuh Anda dalam keadaan tidak seimbang, dengan yin dan yang terganggu, serta ketidakseimbangan internal dan eksternal. Anda tidak boleh lagi minum obat. Hentikan semua pengobatan sekarang juga, apapun yang Anda minum. Selama 7 hari pertama, kami hanya akan memberikan akupunktur. Setelah itu, kami akan memberikan obat sesuai kebutuhan.
Datanglah setiap malam pada waktu ini, tanpa gangguan. Sambil berbicara, ia telah memasukkan jarum akupunktur ke seluruh tubuh Sekretaris Huang. Nyonya Huang berkata dengan cemas dari samping, apakah seserius itu? Tapi Pak Huang punya penyakit jantung dan masalah cerebrovaskular. Bisakah kita benar-benar berhenti minum obat? Bukankah akan ada masalah jika kita berhenti? Jika kau ingin dirawat di sini, dengarkan aku. Li Chunqiu cukup otoriter dalam hal perawatan, dan dia tidak akan membiarkan siapapun meragukan metodenya. Nyonya Huang tidak lagi galak. Sebaliknya, ia menjadi agak patuh dan lembut. Baiklah, berapa biayanya per minggu? Saya akan membayarnya di muka. Setelah selesai akupunktur, Li Chunqiu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Bayar setelah sembuh. Jangan bicara di depanku saat aku sedang melakukan akupunktur. Aduh, tubuhmu lemah sekali, sudah berkeringat setelah beberapa menit. Bertahanlah 5 menit lagi, kalau tidak akan ada efeknya. Fua, ambilkan Tuan Huang segelas air. Sekretaris Huang, yang tubuhnya dipenuhi jarum, tak berani berbicara dan hanya bisa mengangguk patuh. Ia sudah agak yakin dengan kemampuan medis Li Chunqiu, karena dari awal hingga akhir, Li Chunqiu tidak pernah menyebutkan berapa biaya konsultasinya. Istrinya yang berinisiatif menanyakan hal itu, tetapi malah dimarahi. Perilaku ini memang mencerminkan seorang dokter terkenal. Li Yunfei menjawab dan pergi ke dispenser air di ruangan sebelah untuk mengambil air. Awalnya ia bermaksud menuangkan air murni biasa, tetapi mengingat kesehatan Sekretaris Huang yang lemah, ia khawatir pengobatan yang tidak efektif dapat menyinggung Nyonya Huang, yang penuh harapan. Jadi, ia menggertakkan giginya dan menuangkan secangkir air mata air spasial untuknya. Jika itu menyembuhkannya, ia dapat menganggapnya sebagai cara untuk berteman dengan tokoh yang berpengaruh. Jika tidak ada yang bisa ia lakukan, karena ia tidak dapat memberikan air mata air spasial yang berharga itu lagi. Setelah menuangkan air, saya memberikannya kepada Sekretaris Huang. Meskipun tubuhnya dipenuhi jarum, itu tidak menghentikannya untuk minum. Sekretaris Huang haus, jadi dia meminumnya sekaligus, menenggaknya tanpa menyisakan setetes pun. Dia merasa airnya terasa sangat enak hari ini. Saat air itu melewati tenggorokannya, dia merasakan sensasi aneh, seperti pelumas, yang menenangkan tubuhnya yang lelah. Banyak area yang tersumbat dan terasa sakit tiba-tiba terasa lega. Dalam sekejap, keringat yang mengalir deras itu mengeluarkan bau asam dan busuk, dan warnanya berubah menjadi kuning keabu-abuan. Li Chunqiu sedikit mengerutkan kening melihat ini, melirik Li Yunfei dengan ekspresi bingung, lalu meraih pergelangan tangan Sekretaris Huang untuk memeriksa denyut nadinya lagi. Setelah hanya beberapa puluh detik, Li Chunqiu melepaskan cengkeramannya dan mulai mencabut jarum-jarum itu, sambil berkata, situasinya lebih baik dari yang kuharapkan. Mungkin kau tidak perlu obat apapun. Akupunktur selama seminggu sudah cukup untuk pemulihan total. Setelah jarum-jarum dicabut, mandilah di belakang, pulanglah dan tidurlah nyenyak, lalu beritahu aku bagaimana reaksi tubuhmu besok. Begitu saja, penyakit itu bisa disembuhkan? Nyonya Huang benar-benar tidak percaya. Matanya membelalak tak sanggup mendengar. Namun Sekretaris Huang merasa sangat sehat. Seolah-olah kekuatannya, yang telah hilang selama bertahun-tahun, tiba-tiba kembali. Setelah jarum-jarum itu dicabut, dia berdiri, mengayunkan lengannya beberapa kali, dan tampak memiliki energi yang tak habis-habisnya. Dia tidak peduli dengan bau di tubuhnya dan berseru dengan gembira. Dokter ajaib, Anda benar-benar dokter ajaib. Tiba-tiba saya merasa 10 tahun lebih muda. Seluruh tubuh saya sangat rileks, dada saya tidak lagi sesak, dan perut bagian bawah saya tidak sakit lagi. Li Chunqiu menghela napas dan berkata, baiklah, cukup untuk hari ini. Fua, antar temanmu ke belakang untuk mandi. Jika besok ada waktu, datanglah ke sini. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Li Yunfei menyeringai. Mungkinkah kakeknya telah menemukan rahasia lorong bawah laut itu? Namun, keberadaan ruang kecil itu terlalu fantastis. Tidak ada orang normal yang bisa membayangkannya. Dia hanya akan membuat alasan dan berharap bisa lolos begitu saja. Setelah mandi, Sekretaris Huang secara resmi berterima kasih kepada Li Chunqiu, dan berbicara kepada Li Yunfei dengan lebih hangat. Saat pergi, ia secara proaktif mengungkapkan namanya dan memberikan informasi kontak pribadinya. Mengatakan bahwa Li Yunfei adalah bintang keberuntungannya dan bahwa ia akan secara resmi berterima kasih kepada Li Yunfei dan keluarganya lagi setelah ia pulih. Li Yunfei memperhatikan mobil Audi A8 mereka pergi, mengangkat bahu, dan berpikir tanpa daya. Mungkin satu-satunya keuntungan dari hari yang sibuk ini adalah mendapatkan nomor pribadi Sekretaris Huang. Oh, dan aku juga tahu namanya Huang Mingyi, nama yang bisa kau temukan dengan membolak-balik koran lokal. Dalam perjalanan pulang, saya melihat seorang pria berusia 30-an membawa banyak barang bawaan, diikuti oleh seorang gadis kecil yang lucu berusia 4 atau 5 tahun, berjalan dengan lelah di sepanjang jalan pegunungan. Gadis kecil itu, Li Yunfei, tidak mengenalnya. Pria itu adalah sepupunya. Pasangan itu sebelumnya bekerja di selatan, jadi mengapa mereka kembali pada waktu seperti ini? Dan mengapa mereka sendirian dengan anak mereka?
Gadis kecil itu, kelelahan dan tak stabil langkahnya, tiba-tiba melihat truk pickup berhenti dan dengan gembira berteriak kepada pria yang membawa barang bawaannya. Ayah, aku tidak bisa jalan lagi. Ada mobil yang berhenti, bolehkah kita menumpang? Pria itu sangat lelah sehingga hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Ia menjawab dengan suara teredam, ini mobil orang lain. Ayahku tidak mengenal mereka. Bagaimana mungkin dia bisa menumpang di sini? Bertahanlah sedikit lebih lama. Hanya 2 mil lagi ke rumah. Tidak, Tongtong tidak bisa berjalan lagi. Jika dia terus berjalan, dia akan pingsan karena kelelahan. Kata gadis kecil itu, sambil berjongkok di tanah, air mata menggenang di matanya, tampak seperti akan menangis terseduh-seduh. Bersikap baiklah, atau aku akan memukulmu. Pria itu sedang dalam suasana hati yang buruk, dan suaranya sudah cukup tegas. Wah, aku rindu ibuku. Kalau itu ibuku, dia pasti akan menggendongku di punggungnya. Gadis kecil itu tiba-tiba duduk di tanah, menendang-nendang kakinya dengan liar. Seketika, hujan turun deras, dan dia menangis dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Kau, pria itu awalnya sangat marah, tetapi setelah mendengar tangisan gadis itu, ia langsung kehilangan kesabarannya. Saat itu juga, ia melihat seorang pemuda keluar dari truk pickup. Wajahnya tampak familiar, dengan aura terpelajar yang kuat dan senyum hangat yang cerah. Itu tak lain adalah sepupunya, Fua. Li Yunfei menyapanya dengan senyuman dari kejauhan. Saudaramu Tou, Anda sudah pulang kerja? Di mana istri Anda? Oh, ini pasti keponakan Anda. Sudah bertahun-tahun saya tidak melihatnya, dia sudah sibuk sekali. Ketika Mu Tou mendengar pertanyaan Li Yunfei, ekspresinya menjadi gelap, tetapi dia dengan jujur tidak mengelak dan berkata, jangan kita bicarakan dia. Orang luar tidak bisa bergaul dengan orang-orang di desa pegunungan kita. Kita tidak punya pilihan selain kembali sekarang. Tongtong tidak punya siapapun yang merawatnya, dan tidak aman baginya berada di luar. Kita akan membuat rencana setelah kita kembali. Jantung Li Yunfei berdebar kencang. Ternyata sepupunya dan istrinya sedang mengalami masalah hubungan. Dia tidak ingin bertanya lebih banyak dan hendak mengganti topik pembicaraan ketika dia merasakan seseorang meraih kakinya. Paman, ini aku, Tongtong. Aku sangat lelah sampai tidak bisa berjalan lagi. Bolehkah aku naik mobil paman pulang? Gadis kecil itu duduk di tanah, memeluk kaki Li Yunfei, matanya berlinang air mata, menatapnya memohon. Gadis kecil itu mirip ibunya, berkulit putih dan sangat imut. Melihat ekspresi sedihnya, hati Li Yunfei melunak. Dia segera menggendongnya dan menghiburnya sambil tersenyum. Tentu saja, Tongtong boleh naik mobil kapanpun dia mau. Paman punya melon di mobil. Rasanya sangat manis dan enak. Mau? Aku ingin makan. Tongtong kelaparan. Gadis kecil itu tanpa sadar menjilat bibirnya. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan menatap ayahnya dengan hati-hati. Seolah bertanya apakah dia boleh makan. Wood menatapnya tajam dan memarahi. Hei, dasar bocah rakus, yang kau lakukan hanyalah makan. Lihat dirimu, air mata dan ingusmu berceceran di baju pamanmu. Turun ke sini sekarang juga. Tongtong gemetar ketakutan, cemberut, tampak seperti ingin menangis tetapi tidak berani. Dia mengguncang bahu Li Yunfei, mencoba membujuknya untuk menurunkannya. Li Yunfei merasa tidak senang. Dia menatap sepupunya lama sekali tanpa melepaskan Tongtong dasar kepala kayu. Apa maksudmu? Sudah bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau menjadi begitu menyebalkan? Kita semua keluarga. Apakah perlu bersikap seperti ini? Kau sudah lebih dari 30 tahun. Mengapa kau melampiaskan amarahmu pada anak ini? Mulai sekarang, anak ini bisa makan apa saja yang dia mau selama tinggal di sini. Jika kau benar-benar ingin menjadi orang asing, maka jangan salahkan aku jika aku mengabaikanmu. Masuk ke mobil sekarang, mari kita lihat apa yang telah kau lakukan pada anak ini. Dengan itu, Li Yunfei, sambil menggendong gadis kecil itu, melangkah menuju truk pickup, mengabaikan sepupunya yang dipenuhi rasa malu. Wood menyeret barang bawaannya di belakang, tergagap seolah mencoba menjelaskan Fua itu. Sungguh, menghela napas, terutama karena aku merasa malu menghadapimu. Orang tuaku benar-benar tidak masuk akal. Mereka seharusnya tidak membuat keributan tentang biaya kuliahmu. Jika aku mampu kuliah, kakek nenekku pasti akan membayar biaya kuliahku. Baiklah, kita keluarga, tidak perlu formalitas. Mungkin ada sedikit keretakan di antara kita, tapi kita bersaudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Saat kita masih kecil, kapan kau pernah tidak membantuku berkelahi? Hehe, hanya karena itu, kita bersaudara selamanya, kata Li Yunfei tanpa menoleh. Hei, hei. Wood menjawab 2 kali, menyadari bahwa mereka sebaiknya tidak melanjutkan topik ini. Begitu berada di dalam mobil, Li Yunfei dengan mudah meraih laci di dashboard dan mengeluarkan melon berwarna kuning keemasan, lalu memberikannya kepada Tongtong. Gadis kecil itu, yang baru saja berlumuran ingus dan air mata, langsung berseri-seri gembira. Matanya menyipit seperti bulan sabit. Dia menggigit melon itu dengan lahap, bergumam tak jelas bahwa melon itu enak.
Melihat Mutou masuk ke dalam mobil, dia dengan sopan menawarkan melon yang setengah dimakannya kepada ayahnya. Ayah, melon ini baunya enak sekali, ayah harus mencicipinya. Paman memberikannya padaku. Setelah menerima manfaat dari Li Yunfei, mereka tidak lupa memberikan penghargaan atas kerja kerasnya. Aku tahu, kamu makan, ayah tidak lapar. Ingat, sopir di depan adalah pamanmu. Saat kita kembali ke desa, kamu bisa memanggilnya Paman Yao. Dia menyayangimu sama seperti ayah. Melihat gadis itu bahagia, Mu Tou menjadi lebih banyak bicara, tetapi dia masih merasa gelisah dan terus memuji Li Yunfei dalam kata-katanya. Mendengar itu, Li Yunfei tertawa terbahak-bahak. Lupakan saja. Sapaan kuno sudah tidak umum digunakan lagi, dan bertentangan dengan sapaan baru yang populer di luar sana. Karena Tong Tong dibesarkan di kota, kita tidak perlu mengubah cara kita memanggilnya. Biarkan dia memanggil kita sesuka hatinya, asalkan tidak ada perbedaan generasi. Gadis kecil itu sama sekali tidak mengerti pertanyaan-pertanyaan itu, dan dengan polos bertanya, "Oh, Paman? Apakah itu semacam ayah? Kalau begitu aku mengerti, mulai sekarang aku akan memanggilnya ayah." Tangan Li Yunfei gemetar, dan dia hampir menabrak tepi pagar. Dia tertawa tak berdaya. "Haha, astaga, aku tiba-tiba mendapat anak perempuan lagi. Mulai sekarang aku harus menyiapkan mas kawin tambahan." "Ayah, berapa mas kawinnya?" tanya gadis kecil itu dengan gembira. "Apakah enak?" Li Yunfei ingin menggodanya, jadi dia berkata, "Enak sekali, tentu saja enak. Ada semangka, melon, tomat, apel, mangga, jeruk mandarin, jeruk, pomelo, semua yang ingin kamu makan ada di sini." "Wah, hebat sekali. Aku suka mas kawinnya. Ayah, bisakah ayah menyiapkan lebih banyak mas kawin untukku?" Mata gadis kecil itu berbinar begitu mendengar akan ada banyak makanan lezat. Dia sangat gembira. Li Yunfei awalnya tertawa, lalu dengan serius mengoreksi, "Panggil saja aku Paman Yao, atau panggil saja aku ayah, jangan panggil aku ayah kecil." Gadis kecil itu berkata dengan percaya diri, "Tapi aku takut kalau aku memanggilmu ayah, kau tidak akan bisa membedakan dirimu dan ayah." Jadi aku menambahkan, "besar, dan kecil." Kedua pria itu tertawa, menyadari bahwa berdebat dengan seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun hanya akan mendatangkan masalah. Diiringi tawa dan percakapan, mereka tiba di desa keluarga Li. Mu Tou sudah menikah dan bekerja jauh dari rumah sepanjang tahun, tidak pernah berpisah dari orang tuanya. Li Yunfei telah kembali ke desa pada musim semi dan mengunjungi banyak kerabat dan teman, tetapi belum pergi ke rumah paman dan bibinya, terutama karena konflik antara kedua keluarga. Hari ini, ia mengantar sepupu dan keponakannya di gerbang, hanya membantu menurunkan barang bawaan mereka, tetapi tidak masuk ke dalam. "Tong Tong, besok ayahmu akan mengajakmu ke selatan. Paman sedang sibuk di sana. Ada makanan enak di ladang. Petik saja kalau kamu mau." Setelah itu, Li Yunfei melompat dari tanduknya dan melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal kepada gadis kecil itu. "Selamat tinggal, Paman. Jangan lupa siapkan mas kawinku." Gadis kecil itu melambaikan tangan dengan riang, tahu bahwa dia baru saja bercanda, dan tidak memanggilnya ayah lagi. Tentu saja, pendidikan yang dia terima di kota tidak akan membuatnya memanggilnya ayah begitu saja. Saat sampai di rumah pada malam hari, saya berencana untuk online sebentar untuk mengecek bagaimana perkembangan postingan blog saya. Karena peningkatan signifikan jumlah wisatawan baru-baru ini, banyak penduduk kota yang datang, yang membuat para pedagang pasar senang, dan mereka menjual beberapa kali lipat lebih banyak dari biasanya. Orang tuanya ada di rumah hari ini, tampaknya ingin menanyakan tentang perampokan itu. Li Yunfei mengeluarkan buah persik dan anggur yang baru saja dipetiknya dari penyimpanan ruangnya dan menawarkannya kepada orang tuanya. Sekarang, orang tuanya tidak lagi bertanya tentang asal buah yang lezat itu. Mereka akan menganggap itu semua berasal dari teman-teman sekelasnya di Akademi Pertanian atau mereka yang terlibat dalam budidaya buah. Kalian berdua tidak perlu khawatir soal Li Huozi dan Hong Biao. Buktinya tak terbantahkan. Sekuat apapun seseorang, mereka tidak bisa membatalkan kasus ini. Mereka adalah pelaku utamanya, mereka tidak akan bebas kurang dari 10 tahun. Kebun sayur keluarga baru saja mulai berkembang, dan aku tidak ingin mereka menyabotasenya. Li Yunfei menyalakan komputernya, terhubung ke jaringan 3G, dan mulai membaca komentar di bawah foto-foto pemandangan. Orang tua Li Yunfei agak lega setelah mendengar hal itu, tetapi mereka masih khawatir wakil wali kota Hong akan menimbulkan masalah di rumah mereka. Mereka berpesan kepada Li Yunfei untuk berhati-hati di masa mendatang dan tidak menyinggung pejabat manapun. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menyelesaikan berbagai hal di desa. Ketika topik urusan desa muncul, Li Chengwen menambahkan, "Li Tiezu datang beberapa kali hari ini. Mengatakan bahwa Anda ingin menyewa sawah terasnya dan bertanya apakah saya ada di rumah dan apakah saya punya waktu untuk pergi ke desa untuk mendapatkan perjanjian sewa. Dilihat dari sikapnya, harga yang Anda tawarkan pasti terlalu tinggi. Kalau tidak dia tidak akan begitu antusias." Li Yunfei menjelaskan, lereng bukit ini dekat dengan rumah,
dan kami memiliki banyak sawah terasering. Kami juga menanam pohon buah-buahan dan pohon teh di sisi lereng bukit yang teduh, jadi kami berpikir untuk menyewa beberapa sawah terasering mereka dan merencanakan seluruh lereng bukit. Misalnya, ada banyak serangga di kebun sayur, jadi kami bisa memelihara ayam di puncak bukit, membiarkan ayam memakan serangga, dan juga memanen telur. Jika dipagari dengan baik, kami juga bisa memelihara beberapa ayam hutan untuk diambil dagingnya, yang juga merupakan skema pengembangbiakan yang baik. Jadi, demi perencanaan keseluruhan, ada baiknya membayar lebih untuk menyewa sawah terasering mereka. Li Chengwen memakan anggur yang ditanam di kebunnya dengan suasana hati yang baik. Kami tidak tahu apa-apa tentang perencanaan, jadi kamu bisa mengambil keputusan. Tapi harganya tidak boleh terlalu tinggi. Sekaya apapun keluarga kita, itu semua uang hasil jerih payah, jadi kita tidak bisa menghabiskannya sembarangan. Lagi pula, kamu tidak membangun rumah satu lantai, tapi gedung bertingkat, kan? Astaga, semua orang di desa tahu kamu membangun gedung bertingkat, hanya ibu dan aku yang masih belum tahu. Li Yunfei terkekeh dan berkata, hehe, awalnya aku ingin membangun rumah satu lantai, tetapi kemudian aku punya uang, jadi kupikir karena toh aku akan membangun satu lantai. Sekalian saja aku bangun 2 lantai. Setelah memakan 2 buah persik, Chen Xiuzi merasa kenyang dan akhirnya berkesempatan untuk berkata, lalu mengapa kalian membangun ruang bawah tanah? Tempat itu lembab dan basah, dan sama sekali tidak berguna. Lebih baik kalian membangun lebih banyak gudang. Pastikan untuk membuat penghalang kelembapan agar benar-benar kering dan tidak lembab. Saya berencana menggunakannya untuk menyimpan anggur di masa mendatang. Seperti yang Anda ketahui, keluarga kakek buyut saya yang kelima membuat minuman keras Wuliangye, dan setelah disimpan selama beberapa tahun, rasanya tidak kalah dengan 10 minuman keras terkenal di Tiongkok. Saya tidak mengatakan kita akan menyimpan banyak, tetapi jika kita menyimpan beberapa ribu botol, kita akan memiliki anggur yang enak untuk diminum seumur hidup kita, jelas Li Yunfei. Menyembunyikan ribuan guci? Apa kau seorang pemabuk? Simpan uangmu untuk menikah, jangan menghambur-hamburkannya. Chen Xiuzi tidak melupakan hal ini, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengangkat topik mencari istri. Li Yunfei bingung. Dia menunjuk ke komputer dan berkata, aku ada urusan lain. Kalian semua pergi ke ruang utama dan bicaralah. Hal-hal yang sedang dibahas di komputer itu penting. Tidakkah kalian melihat betapa banyaknya turis akhir-akhir ini? Akulah yang membawa mereka. Di masa depan, desa kita akan bisa menghasilkan banyak uang dari agrowisata dan tidak perlu bekerja di selatan lagi. Saat mereka sedang berbicara, Li Yunfei berseru dan menunjuk ke sebuah halaman. Berkata, lupakan agrowisata, Anda bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan menemukan hewan peliharaan untuk penduduk kota. Lihat pesan ini. Dikatakan bahwa kemarin, beberapa orang kota datang ke kota Qinglong, dan ular piton emas yang dibawa oleh beberapa penggemar reptil hilang secara misterius. Ular piton emas terbesar berukuran 5 meter. Dan ada hadiah 200.000 yuan untuk menemukannya. Ular piton emas lainnya yang lebih kecil berukuran 3 meter, dan ada hadiah minimal 30.000 yuan untuk menemukannya. Bantulah mereka menemukannya. Orang tua Li Yunfei tidak tergoda oleh uang hadiah. Sebaliknya, mereka dengan cemas berkata, anak-anak muda ini berani memelihara apapun, dan mereka bahkan tidak merawatnya dengan baik. Jika sampai masuk ke pegunungan dan hutan yang lebat, spesies invasif ini pasti akan berdampak negatif pada lingkungan kita. Ini hanya 8 atau 9 ular piton emas, dari perspektif lingkungan secara keseluruhan, dampaknya minimal. Di seluruh wilayah Sichuan, spesies invasif yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, dari udara hingga darat, dari hutan hingga dasar sungai kemungkinannya tak terbatas. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Para ahli biologi dan lingkungan yang dipekerjakan pemerintah akan menanganinya. Li Yunfei menyadari bahwa ia telah menerima banyak pesan, bahkan lebih banyak lagi pesan pribadi. Karena sibuk membalas pesan dari para calon turis ini, ia tidak ingin membahas dampak spesies invasif terhadap lingkungan setempat dengan orang tuanya. Jika para ahli yang dipekerjakan negara mampu melakukan pekerjaan nyata, kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Gumam kedua orang tua itu, lalu meninggalkan kamar kecil Li Yunfei tanpa mengganggunya lagi. Li Yunfei tersenyum kecut. Beginilah lingkungan di Tiongkok, bahkan orang biasa pun tahu bahwa para ahli tidak melakukan hal-hal praktis. Dia melirik lagi ke papan hadiah untuk menemukan ular piton emas dan berpikir bahwa penggemar reptil ini hanya bosan saja. Pergi ke pegunungan untuk berfoto dengan ular piton emas peliharaan mereka adalah satu hal, tetapi mereka bahkan berpikir untuk membiarkan ular itu berburu mangsa dan melatih naluri liarnya. Jika mereka memeliharanya sebagai hewan peliharaan, mengapa melatih naluri liarnya? Bukankah mereka takut ular piton itu akan mengamuk dan menelan mereka hidup-hidup? Tentu saja. Ular piton emas asli jinak. Dan yang terbesar yang ditemukan sejauh ini hanya berukuran 7 meter dan beratnya hanya beberapa puluh kilogram. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ular piton raksasa sepanjang 10 meter yang dilihat Li Yunfei di pegunungan. Ular piton itu sangat tebal dan memiliki kepala yang besar, mampu menelan manusia hidup-hidup tanpa kesulitan.
Para pencinta reptil suka memelihara ular piton emas karena ular ini cantik, dengan tubuh berwarna emas dan corak yang samar. Jika mereka memiliki tanduk di kepala, mereka tidak akan jauh berbeda dari naga emas legendaris. Tentu saja, mereka juga perlu memiliki 4 cakar. Li Yunfei pernah melihat ular piton emas di toko hewan peliharaan sebelumnya. Warnanya sangat indah, tetapi ia merasa kepalanya terlalu kecil dan tidak proporsional dengan tubuhnya yang tebal, sehingga terlihat agak aneh. Jika ada ular piton emas hasil mutasi dengan kepala besar, Li Yunfei mungkin akan mengeluarkan uang untuk membelinya. Tak lama kemudian, Li Yunfei tak punya waktu untuk memikirkan ular piton emas itu. Karena ia menerima terlalu banyak pesan pribadi, hampir semuanya menanyakan tentang pariwisata di kota Qinglong. Mereka bertanya apakah ia memiliki hotel, seperti apa hotel-hotelnya, apakah ada wifi, apakah ada pemandu wisata, apakah ada praktik penipuan harga, bagaimana situasi keamanannya, bagaimana hubungan antar etnis setempat, dan apakah ada pantangan-pantangan tertentu. Dan seterusnya, pertanyaannya beragam dan banyak. Li Yunfei merasa sangat tidak berdaya. Lingkungan dan pemandangannya nyata, tetapi infrastrukturnya sangat buruk sehingga ia hampir malu untuk menjawabnya. Ia sendiri masih menggunakan jaringan 3G yang buruk, dan broadband yang dijanjikan pemerintah kota untuk desa itu sama sekali tidak terlihat. Namun, beberapa wisatawan yang pernah mengunjungi kota Qinglong dengan santai membagikan foto-foto perjalanan mereka. Pegunungan hijau yang rimbun dan bunga-bunga liar yang semarak membuat banyak orang iri, dan mereka pun menanyakan biaya perjalanan. Kesimpulannya mengejutkan jika menghindari daerah berbahaya di pegunungan, perjalanan 3 atau 4 hari akan menelan biaya kurang dari 1.000 yuan. Di kota-kota besar saat ini, di mana harga makanan bisa mencapai ratusan yuan, sangat hemat dan murah untuk hanya menghabiskan 1.000 yuan untuk perjalanan 3 atau 4 hari ke tempat yang begitu indah. Melihat komentar-komentar tersebut, Li Yunfei merasa senang sekaligus khawatir. Ia senang karena orang-orang menyukai pemandangan kota Qinglong, tetapi khawatir infrastruktur yang buruk tidak akan mampu menampung begitu banyak wisatawan. Tapi aku tidak bisa mengkhawatirkan itu sekarang. Aku punya banyak pekerjaan besok. Aku akan mematikan komputer dan membawa anjing-anjing pemburu ke gudang melon untuk menjaga melon-melon itu. Meskipun Li Huozi dan gengnya berada di penjara, jika tidak ada yang mengawasi, tanaman di ladang bisa dihancurkan oleh hewan liar tanpa sepengetahuan siapapun. Jadi ladang tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Setelah villa selesai dibangun, dengan bantuan anjing-anjing pemburu untuk menjaganya, aku tidak perlu pergi ke gudang melon setiap hari. Villa itu dibangun dengan cepat. Lantai pertama sudah dalam tahap konstruksi, dan saluran pembuangan serta titik drainase yang direncanakan telah dirancang. Bahkan lokasi turbin angin telah ditentukan sejak lama, dengan titik penghubung yang sudah termasuk dalam desain keseluruhan. Awalnya, sistem tenaga surya dipertimbangkan, tetapi mengingat jam sinar matahari yang tidak mencukupi di daerah tersebut, yang jauh lebih sedikit daripada tenaga angin, para ahli desain mengoreksi rencana tersebut saat mendesain villa. Terdapat sebidang tanah kecil yang tidak rata seluas sekitar 1 hektar di lereng bukit, ditanami pohon buah-buahan, yang sebenarnya sudah cukup. Namun, Li Yunfei sekarang ingin beternak ayam, sehingga sebidang tanah kecil ini pun dimanfaatkan. Pagi-pagi sekali, Li Yunfei berlari ke hutan bambunya sendiri, menebang puluhan batang bambu setebal mangkuk, membuang ranting-ranting yang tidak perlu, menaruhnya di tempat yang sempit, dan membawanya ke puncak bukit kecil ini. Ketika Mao Dan dan Li Yuncong tiba di puncak gunung, mereka sangat terkejut melihat tumpukan besar tiang bambu itu sehingga mulut mereka ternganga untuk waktu yang lama. Mereka berpikir Li Yunfei pasti telah bekerja sangat keras dan banyak menderita untuk memulai bisnisnya. Dan bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut semua tiang bambu itu ke atas sana. Li Yunfei senang karena mereka salah paham, dan memanggil mereka untuk datang membantu. Dia telah sibuk selama setengah hari dan telah mengubur beberapa batang bambu besar di tanah dan bebatuan. Tujuannya sederhana mengelilingi puncak bukit dengan tiang-tiang bambu besar dan menutupi seluruh puncak bukit dengan jaring ayam raksasa. Begitu ayam atau burung memasuki kandang buatan manusia raksasa ini, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Selanjutnya, modifikasi dengan hati-hati bagian penahan hujan di kandang besar tersebut. Cukup ikat beberapa lapis tiang bambu ke tiang horizontal dan vertikal untuk membuat pergola alami tempat banyak ayam dapat beristirahat. Tinggi maksimalnya hanya 3 tingkat, kira-kira setinggi 1 orang. Tingkat teratas harus beratap jerami untuk memberikan perlindungan dari angin dan hujan. Ini adalah metode yang paling sederhana dan praktis. Tentu saja, seiring bertambahnya ukuran ayam atau perluasan skala usaha, akan diperlukan penyempurnaan lebih lanjut pada area bertelur dan area pemberian pakan terpusat. Ayam memiliki kecerdasan terbatas, dan Li Yunfei belum tahu cara mengendalikan mereka untuk memakan serangga di ladang tanpa merusak daun sayuran, bunga, dan buah-buahan. Dia hanya perlu melakukannya selangkah demi selangkah. Jika ayam-ayam itu terlalu bodoh dan terus merusak tanaman, dia bisa saja terus memelihara mereka di dalam ruangan tanpa batas waktu. Orang tua Li Yunfei menghentikan pekerjaan mereka di ladang dan datang untuk membantu. Li Tiesu, yang selalu ingin menyewakan tanahnya, berinisiatif berbicara dengan Li Yunfei,
menanyakan kapan mereka akan menandatangani perjanjian sewa, karena seluruh puncak gunung telah dipagari. Faktanya, ini juga melanggar sebagian tanah puncak gunung milik keluarga Li Tieshu. Haha, Paman Tieshu sudah tidak sabar lagi. Begitu aku selesai memagari puncak gunung, kita akan pergi ke panitia desa. Li Yunfei menyeka keringat di dahinya, cukup puas dengan pekerjaan hari itu. Jaring ayam raksasa sudah terpasang, dan mereka sedang mengikat jaring dan tiang bambu dengan tali yang kuat. Baiklah, akan lebih cepat jika kita semua bekerja sama. Saat ia berbicara, Li Tieshu juga datang untuk membantu. Tampaknya ia sangat tertarik dengan harga kontrak 300 yuan per MU yang diusulkan oleh Li Yunfei dan tidak sabar untuk menandatangani perjanjian dan menyelesaikan masalah ini. Sebelum gelap, kerangka bangunan akhirnya selesai didirikan. Li Yunfei, tanpa mencuci muka pun, pergi bersama Li Tieshu ke kantor desa untuk menandatangani kontrak. Harganya 300 yuan per MU, ditambah lereng bukit dan kolam di tepi ladang, total 40 MU, dengan harga 12.000 yuan per tahun. Kontrak awal berlaku selama 10 tahun. Setelah itu Li Yunfei memiliki hak prioritas untuk memperbarui kontrak. Jika harga kontrak berfluktuasi terlalu banyak selama masa kontrak, selisihnya akan disubsidi oleh harga pasar rata-rata. Panitia desa sangat berpengalaman dalam hal ini. Mereka memiliki template kontrak yang sudah jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah menulisnya. Terakhir, Anda menandatangani nama Anda, membubuhkan sidik jari Anda, meminta ketua panitia desa untuk menandatanganinya, dan membubuhkan stempel resmi mereka selesai sudah proses administrasinya. Seluruh proses memakan waktu kurang dari setengah jam. Penanggung jawab komite desa adalah Li Tianlai, kepala desa, yang juga menjabat sebagai sekretaris partai desa. Dia menandatangani kontrak dan bertindak sebagai saksi. Kontrak tersebut dibuat rangkap 3, dengan satu salinan disimpan oleh panitia desa untuk menghindari perselisihan di masa mendatang. Kepala desa Li Tianlai sangat adil dalam hal-hal penting ini. Klausul terakhir mengenai perbedaan harga kontrak adalah idenya, untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Setelah kesepakatan tercapai, Li Tieshu pergi dengan gembira, dengan penuh harap menantikan pembayaran keesokan harinya. Ia merugi mengelola kebun sayur, tetapi sekarang ia menghasilkan lebih dari 10.000 yuan setahun dari biaya sewa, lebih dari cukup untuk menutupi biaya kuliah putrinya. Selain itu, keluarganya juga memiliki sawah datar tempat mereka menanam padi, yang memberi mereka penghasilan tetap. Melihat kontrak di tangannya, Li Yunfei merasa seperti mendapatkan sebidang tanah secara cuma-cuma. Ia ingin memberi Li Tieshu lebih banyak, tetapi harganya sudah membuat banyak orang iri. Jika ia memberi lebih banyak, orang-orang akan menyebutnya bodoh di belakangnya. Fua, harga yang kau tawarkan kepada keluarga Tieshu untuk kontrak tanah terlalu tinggi. Kau telah membuat penduduk desa lain tidak mungkin lagi mendapatkan kontrak tanah. Ketika keluarga lain menawarkan harga, mereka pasti akan mengatakan 300 yuan per MU, karena presiden yang kau berikan. Aduh, bagaimana kau bisa impas dengan harga 300 yuan per MU? Mungkinkah teknologi sayuranmu yang mahal itu sudah matang? Li Tianlai secara lahiriah mempertimbangkan kepentingan Li Yunfei, tetapi diam-diam ingin mengetahui tentang teknik penanamannya. Itu murni teknik penanaman alami dan ramah lingkungan, bukan teknik sayuran mahal, kata Li Yunfei sambil tersenyum, mengalihkan pembicaraan. Lereng bukitnya tidak besar, dan jika kita tidak memanfaatkannya sepenuhnya, kita pasti akan merugi. Saya membangun peternakan ayam kecil di puncak bukit. Setelah kita mengelilingi kaki bukit dengan kawat kasa, kita dapat memperluas skala peternakan ayam dan menanam beberapa sayuran yang tidak dimakan ayam. Itu pasti akan menghasilkan uang bagi kita. Mata Li Tianlai berbinar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Haha, apa yang membawamu kembali beternak ayam? Kudengar dari kakakmu Zuang-Zuang bahwa kau menjual ikanmu dengan harga selangit, sementara ikannya hanya 5 yuan per pon dan tidak ada yang mau membelinya. Kapan kau akan memberi kakakmu beberapa tips? Baiklah, dengan sikap arogan putramu, aku tak berani menjadi kakak laki-lakinya. Jika aku memberitahunya, apakah dia akan mendengarku? Li Yunfei mengeluh kepada Li Laitian, secara halus menjelek-jelekannya. Mendengar itu, Li Tianlai benar-benar marah. Apa? Bajingan Zuang-Zuang itu berani membantahmu? Jangan khawatir, saat dia kembali nanti aku akan menghajarnya habis-habisan. Bajingan itu tidak berguna. Aku memberinya kolam ikan terbesar di seluruh desa, dan dia masih tidak menghasilkan uang. Dia tidak becus dan bahkan tidak tahu bagaimana belajar dari orang yang cakap. Aku belum pernah melihat anak sebodoh ini seumur hidupku. Yah, dia bahkan menghina dirinya sendiri. Melihat keadaan sudah sampai pada titik itu, Li Yunfei dengan cepat menasihati, Paman Tianlai, jangan pukul dia. Lagi pula, Zuang-Zuang bukan anak kecil lagi. Cukup tegur dia beberapa kali. Bagaimana kalau begini? Aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Ide budidaya ikannya saat ini tidak salah, tetapi tidak cocok untuk kota Qinglong kita. Lagi pula, kita punya terlalu banyak ikan di sini, dan transportasinya tidak nyaman. Jika ikan yang dia budidayakan rasanya tidak enak,
Bagaimana mungkin dia bisa menjualnya dengan harga bagus? Cepat atau lambat, dia akan kehilangan semua modalnya. Katakan padanya bahwa ikan di kota Kinglong kita cocok untuk pendekatan premium. Hanya dengan meningkatkan rasa, mereka bisa mendapatkan harga tinggi. Baiklah, baiklah. Aku akan memberitahu Zuang-Zuang saat aku kembali nanti bahwa jika bocah itu tidak mendengarkan, aku akan benar-benar memukulinya sampai mati. Li Tianlai berpikir dia akhirnya mengetahui rahasia Li Yunfei dalam memelihara ikan. Jadi dia sangat senang dan dengan sopan mengantarnya pergi dari panitia desa. Ada sebuah toko di kota yang khusus menjual anak ayam dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Li Yunfei pernah mendengarnya dari keluarganya sebelumnya. Tetapi dia belum pernah benar-benar pergi melihatnya, karena cita-citanya di masa lalu tidak pernah berhubungan dengan beternak ayam. Keluarganya dulu memelihara ayam, dan mereka masih memiliki beberapa ayam betina tua, berwarna coklat kekuningan, dan cukup gemuk. Namun, ayam yang ingin dipelihara Li Yunfei jelas bukan ayam biasa. Dia telah mencari beberapa jenis ayam yang menguntungkan secara online, tetapi mungkin ayam-ayam itu tidak tersedia di daerahnya. Dia harus mendiskusikan detailnya dengan pihak berwenang setempat. Pagi-pagi sekali, Li Yunfei sedang membersihkan mobilnya di tepi kolam, sementara Li Yunchong dan Mao Dan menggunakan jaring kecil untuk memungut ikan mati. Setelah menaburkan bubuk kapur tohor, seluruh kolam memang jauh lebih bersih, dan airnya kini sangat jernih, dengan air mata air bawah tanah yang menyembur sudah lebih dari 1 kaki tingginya. Beberapa anakan ikan kecil yang bersembunyi di antara tanaman air atau lumpur, tidak mampu menahan racun kapur tohor, mengapung ke permukaan dengan perut menghadap ke atas. Sambil mengambil air, Li Yunfei diam-diam menambahkan beberapa biji teratai yang sudah berkecambah untuk menguji tingkat pH. Kapur tohor adalah alkali kuat. Jika konsentrasinya terlalu tinggi, meskipun dapat membunuh banyak virus, ia juga akan membunuh tanaman, karena tanaman tidak dapat bertahan hidup di lingkungan yang sangat basah. Namun, seiring waktu, alkalinitas ini akan berangsur-angsur berkurang. Jika bibit teratai dapat bertahan hidup dengan normal, permukaan air dapat dinaikkan, dan kemudian beberapa belut dapat ditambahkan. Jika belut tidak mati, itu berarti kualitas air telah kembali normal, dan sejumlah besar belut dapat dimasukkan. Namun, Li Yunfei telah membesarkan belut hingga mencapai ukuran setengah dewasa di ruang kecil tersebut, dan belut-belut itu sangat mudah beradaptasi, bahkan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang buruk. Setelah membersihkan mobil, saya hendak berangkat ke kota ketika Tongtong berlarian dan melompat-lompat ke arah saya sambil memegang kerupuk beras. Dari kejauhan, dia dengan manis memanggil, "Paman, bolehkah saya naik mobil Paman? Aku mau ke kota dan tidak akan kembali sampai pagi." "Sudahkah ayah memberitahu keluarga?" Li Yunfei ragu-ragu, khawatir ayahnya tidak akan bisa menemukannya. "Tidak apa-apa, toh tidak ada yang peduli padaku. Aku sangat cemas di rumah selama 2 hari terakhir, tidak ada kartun bagus yang bisa ditonton." Tongtong tampak cukup kesal ketika menyebutkan hal ini, bibirnya mengerucut tinggi. Li Yunfei tersenyum, tidak menganggap serius keluhan anak itu. Semua orang di desa sibuk pada waktu ini setiap tahun. Sepupunya telah kehilangan istrinya setelah kembali, dan dia sudah merasa malu. Bibinya yang sombong telah banyak memarahinya. Pamannya mengajar di kota dan hampir tidak melakukan pekerjaan pertanian. Bagaimana mungkin Tongtong bisa mendapatkan kehidupan yang baik di rumah mereka? Tunggu di sini, aku akan pergi ke dapur dan mengambil beberapa bakpao. Li Yunfei bisa menemukan sesuatu untuk sarapan di mana saja, tetapi gadis kecil di depannya mungkin bahkan belum sarapan. Rasa lapar apa yang bisa dipuaskan hanya dengan beberapa kerupuk beras? Beruntungnya dia tidak hanya mendapatkan 4 bakpao kukus tetapi juga mengambil sekarton susu hangat dari Chef Li. Setelah menerimanya, Tongtong dengan sopan menyapanya, tetapi begitu mencium aromanya, dia tidak bisa lagi mengendalikan rasa laparnya dan melahapnya dengan cepat, tersedak beberapa kali dan memutar matanya kesakitan. "Makanlah pelan-pelan. Paman punya banyak makanan lezat di sini." Li Yunfei merasakan kesedihan yang mendalam. Dia menyapa Mao Dan memberitahunya bahwa dia telah mengajak Tongtong bermain di kota. Dia meminta Mutou untuk memberitahunya keberadaan Tongtong jika dia datang mencarinya. Li Yunchong melemparkan jaring ikan, menyeringai, dan berlari masuk ke dalam mobil sambil berkata, "Aku sudah sibuk berhari-hari dan aku lelah. Lagi pula, hari ini aku tidak ada kegiatan. Jadi bagaimana kalau kita pergi ke kota bersama? Seharusnya mereka memetik sayuran hari ini, tetapi Xu Xiangge mengatakan mereka belum menghabiskan sayuran yang mereka bawa terakhir kali dan mungkin tidak akan bisa kembali sampai besok pagi." Hal ini membuat Li Yunfei khawatir. Sepertinya dia tidak bisa mengandalkan Xu Xiangge untuk menghabiskan semua sayuran mereka sendiri, karena kapasitas pengolahan mereka terbatas. Hasil panen sayuran terakhir hanyalah panen pertama. Musim puncak belum tiba. Misalnya, jika kita memanen sayuran hari ini, kita memperkirakan bisa mendapatkan 4 atau 5.000 kilogram. Jika kita menunda panen hingga besok, kita memperkirakan bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Sepertinya rencana awal perlu diubah. Segala sesuatu membutuhkan persaingan agar tetap relevan. Fu Menlo selalu menangis dan memohon untuk membeli sayuran saya, kan? Saya akan menelepon Tian Mu besok.
Saat Li Yunfei memikirkan hal-hal itu, dia sudah mengemudikan mobil ke jalan utama. Tong Tong tampak gembira seperti burung pipit, berkicau riang di kursi belakang. Li Yunchong tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan meliriknya beberapa kali. Lalu berbisik kepada Li Yunfei, "Kakak Fua, apakah ini putri Mu Tou?" Kabar bahwa Mu Tou telah membawa putrinya kembali ke desa telah menyebar ke seluruh desa. Dikatakan bahwa istrinya telah melarikan diri dengan orang lain karena dia tidak punya uang. Sebelum pergi, dia mengambil semua tabungan yang telah dikumpulkan suaminya dari bekerja selama beberapa tahun, hanya menyisakan gadis kecil itu, Tong Tong. Akibatnya, Tong Tong tidak disukai oleh neneknya, yang hampir melampiaskan semua kekesalannya terhadap ibunya kepada Tong Tong. "Baru 2 hari sejak terakhir kali aku melihatmu, dan sepertinya berat badanmu malah semakin turun." Mendengar pertanyaan Li Yunchong, Li Yunfei langsung tertawa dan berkata, "Kepala besar, apakah kau terlalu formal? Mengapa kau bertanya secara diam-diam?" "Benar, ini keponakan kita Tong Tong. Saat dia menikah, kau pasti akan mendapatkan mas kawin." Li Yunchong berkeringat dingin dan tertawa aneh. Dia punya ayah, kenapa kami para paman harus mengkhawatirkannya? Tong Tong baru saja selesai makan ketika dia mendengar kata-kata tidak menyenangkan dari Li Yunchong dan langsung merasa tidak senang. Dia berteriak dengan suara kekanak-kanakannya, "Paman adalah ayah tiriku. Jika kau tidak menyiapkan mas kawin untukku, siapa yang akan menyiapkannya? Mas kawin harus berisi banyak makanan lezat, seperti semangka, jeruk bali, anggur, pisang singkatnya, banyak makanan lezat." Li Yunchong kembali terdiam, bergumam, "Panggilan, paman, bukan, ayah tiri. Tahukah kau berapa banyak ayah tiri yang sudah kau temukan untuk dirimu sendiri?" Kali ini giliran Tong Tong yang bingung, tidak mengerti maksud Li Yunchong. Li Yunfei tak tahan lagi. Jadi dia menampar kepala Li Yunchong dan berteriak, "Kenapa kau menganggap ini begitu serius? Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan memukulmu." "Hehe, aku sudah terbiasa." Li Yunchong mengusap kepalanya yang besar dan berhenti menggoda Tong Tong. Tong Tong cemberut dan berkata dengan serius, "Paman kepala besar itu orang jahat. Dia tidak sebaik Paman Fua. Orang jahat, kepalanya pasti akan semakin besar." Kali ini, Li Yunchong bersikap baik dan tidak berani lagi mengganggu gadis kecil itu. Karena ketika gadis kecil itu marah, dia akan memaki-makimu tanpa terkendali, dan kau tidak bisa memukulnya. Ketika mereka tiba di pasar, Li Yunchong membelikan Tong Tong seuntai manisan buah hawthorn, yang akhirnya membuat Tong Tong membiarkannya pergi untuk sementara waktu. Pada hari pasar, persimpangan ini selalu dipenuhi dengan berbagai macam barang, sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk lewat, dan bahkan lebih sulit lagi bagi kendaraan. Saya mendengar kota ini akan membangun jalan lingkar di luar persimpangan ini. Di kota besar, itu akan disebut jalan lingkar. Saya mendengar ini dari sepupu saya. Dia belakangan ini menangani masalah pencemaran kolam dan sering bertemu dengan wali kota Wu. Di sisi lain, saya sudah lama tidak berhubungan dengan wali kota Wu. Alasan jalan menuju Lijiashai tidak diaspal tepat waktu adalah karena mereka ingin memulai pembangunan bersamaan dengan jalan lingkar kota. Li Yunfei tidak mempermasalahkan itu. Selama ada jalan untuk bepergian, itu masalah para ahli desain jalan. Dia bisa saja mengendarai truk pikapnya dan mengambil jalan memutar. Setelah akhirnya berhasil menembus kerumunan, saya sampai di jembatan batu di sebelah barat persimpangan, memarkir mobil di pinggir jalan, dan bertanya kepada orang-orang arah menuju tempat ayam-ayam itu berada. Warga kota sangat mengenal daerah itu dan menunjuk ke arah tertentu kepada Li Yunfei, mengatakan bahwa mereka dapat melihat pintu masuk toko ayam goreng langsung dari sana. Berjalan ke selatan menyusuri tepi sungai, ternyata hanya ada satu rumah dengan tembok halaman dan gerbang yang dibangun di sepanjang jalan ini, sehingga mudah ditemukan. Jalannya lebar, tetapi tidak rata, penuh lubang dan batu. Jaraknya beberapa puluh meter dari sungai Xiandai, dan jika angin bertiup kencang, Anda bisa mendengar suara ombak yang menghantam pantai. Gerbangnya lebar, dan Li Yunfei langsung mengendarai mobilnya masuk ke halaman. Halaman itu cukup ramai, dengan banyak orang datang untuk membeli anak ayam. Suara obrolan, tawar-menawar, dan tawa memenuhi udara. Namun, sebagian besar orang-orang ini datang dengan berjalan kaki atau bersepeda. Li Yunfei adalah orang pertama yang datang ke sini dengan mengendarai kendaraan. Awalnya, sang bos tidak punya waktu untuk melayaninya. Tetapi ketika melihat bahwa pria itu datang dengan mobil, terlepas dari apakah dia pelanggan besar atau bukan, dia menghampirinya untuk menyambutnya dengan hangat. Pemilik peternakan ayam itu adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an, dengan bau ayam yang menyengat. Dia tersenyum dan memamerkan giginya yang putih. "Pak, apakah Anda juga ingin membeli anak ayam? Kami juga baru saja menetaskan beberapa anak bebek. Anda bisa melihat-lihat jika berminat." Li Yunchong bergegas maju sambil berteriak dengan riang, "Tentu saja kami di sini untuk membeli anak ayam. Kami baru saja membangun peternakan ayam, jadi keluarkan semua anak ayam yang bagus yang kalian punya." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Li Yunfei menjentikan kepalanya, memotong pembicaraannya. "Kamu pesan makanan seperti ini? Semuanya disajikan sekaligus.
Mereka semua tetangga, kebanyakan orang sederhana dan jujur, tidak seperti bos-bos di kota yang bisa bercanda dan tawar-menawar dengan bebas. Saat berurusan dengan orang asing, sebaiknya bersikap tenang dan hormat. Benar saja, sang bos awalnya menunjukkan sedikit kemarahan, tetapi kembali normal ketika melihat Li Yunfei menegur Li Yunchong. Bos, kami ingin membeli beberapa anak ayam. Jenis apa saja yang Anda punya? Bisakah Anda memberitahu saya? Jika Anda menemukan yang kami suka, kami bisa membeli sekitar 1.000 ekor. Li Yunfei dengan sopan menawarkan sebatang rokok dan bertanya. Pemilik peternakan ayam itu mengambil rokoknya, menyelipkannya di belakang telinga, dan menunjuk anak-anak ayam di kandang di sekitarnya, sambil berkata, kamu tidak boleh merokok di sini. Ayo, masuklah bersamaku. Kami tidak memiliki banyak jenis ayam di sini. Kebanyakan hanya untuk hewan peliharaan keluarga. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat orang seperti kamu yang menginginkan sekitar 1.000 ekor sekaligus. Tapi kebetulan, saya baru saja pulang dari belajar teknik tingkat lanjut di luar. Saya menghabiskan banyak uang untuk mempelajari teknologi penetasan ayam berkulit hijau, tetapi biayanya terlalu tinggi. Bahkan orang biasa pun menganggapnya terlalu mahal setelah menetas selama berhari-hari. Apakah Anda tertarik? Bos itu memberi isyarat kepada Li Yunfei, yang berjalan melewati kandang ayam dan pelanggan di luar lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam kandang ayam besar yang terbuat dari tikar, terdapat sekelompok anak ayam hitam, ukurannya lebih besar daripada anak ayam krem di luar. Seolah-olah mereka telah dipelihara beberapa hari lebih lama. Tong-tong, yang mengikuti di belakang Li Yunfei, berseru saat melihat semua anak ayam hitam itu. Paman, anak ayam ini jelek sekali. Semuanya abu-abu, pasti kotor sekali. Mengapa kita tidak membeli anak ayam kuning kecil di luar saja? Mereka lebih cantik. Mendengar teriakan Tong-tong, wajah pemilik toko langsung memerah, bahkan lebih gelap dari bulu-bulu halus ayam berbulu hijau. Ia buru-buru berkata, Tuan, jangan dengarkan omong kosong anak kecil itu. Kelompok telur ini telah menetas lebih dari 800 ekor anak ayam, yang 7 atau 8 hari lebih tua dari anak ayam biasa. Anda pasti akan untung jika membelinya. Telur ayam berbulu hijau yang saya beli sudah bernilai 3 yuan per butir, dan dengan kerugian serta tingkat kematian normal, harga pokoknya hampir berlipat ganda. Jika Anda membeli semua anak ayam berbulu hitam ini, saya akan memberi Anda 6 yuan per ekor, menjualnya dengan harga pokok. Keluarga biasa tentu saja tidak mampu membelinya, tetapi setiap tempat memiliki orang kaya. Selama hari libur, pasokan akan kurang dari permintaan, dan terkadang harganya bahkan naik hingga 4 atau 5 yuan per buah. Masalah ini sudah cukup sering dibicarakan oleh warga setempat, dan mungkin karena alasan inilah pemilik peternakan ayam ini mempelajari teknologi penetasan ayam petelur hijau, karena ingin mencobanya secara lokal. Sayangnya, ekonomi kota Qinglong benar-benar terbelakang, dan penduduk setempat tidak mampu membeli ayam telur hijau bulu hitam. Anak ayam biasa hanya berharga 7 atau 8 sen. Tetapi anak ayam telur hijau bulu hitam dijual seharga 6 yuan per ekor, dan itu pun harga promosi. Siapa yang berani membelinya? Bagaimana jika mereka mati di rumah? Pemilik peternakan ayam itu menatap Li Yunfei dengan penuh harap, berharap mendengar jawaban positif darinya. Ia ingin menyingkirkan semua ayam berbulu hitam dan bertelur hijau agar bisa menutup sebagian biaya yang telah dikeluarkan. Jika tidak, biaya pakan harian untuk anak ayam tersebut akan sangat besar. Li Yunfei mengelus rambut Tong-tong yang acak-acakan, memberi syarat bahwa dia tidak perlu terburu-buru, dan bertanya dengan senyumnya yang biasa. Bos, siapa nama keluarga Anda? Penjaga toko itu tersandung dan hampir jatuh. Ada apa ini? Saya hanya bertanya apakah Anda ingin membeli anak ayam, dan Anda malah menanyakan nama belakang saya? Nama keluarga saya Tang, Anda bisa memanggil saya Bos Tang saja. Meskipun enggan, dia tetap menjawab pertanyaan Li Yunfei. Li Yunchong tiba-tiba muncul entah dari mana dan berseru kaget, tunggu sebentar. Ibuku bilang pemilik peternakan ayam di kota ini bernama Donald Duck. Mungkinkah kita salah tempat? Pantas saja jenis ayam di sini sedikit sekali, dan kita tidak menemukan ayam selir kekaisaran. Ayo, Kakak Fua, kita keluar dan bertanya-tanya. Ayo kita beli anak ayam dari Donald Duck. Tiba-tiba, orang-orang yang memilih anak ayam di pintu masuk tertawa terbahak-bahak, bahkan beberapa di antaranya tertawa begitu keras hingga tidak bisa berdiri tegak. Adikku, pemilik di sini adalah Donald Duck. Kemana lagi kau melihat? Haha, Pak Tang itu Donald Duck. Dulu dia berjualan bebek, dan sekarang dia masih berjualan anak bebek. Dia satu-satunya keluarga di kota Qinglong kami yang menetaskan anak ayam. Jika Anda tidak membelinya di sini, di mana lagi Anda bisa membelinya? Ada berbagai macam pendapat, yang tidak hanya membuat Li Yunchong terlihat sangat marah, tetapi juga membuat pemilik peternakan ayam itu geram. Donald Duck adalah nama panggilan saya. Tapi di sini kami hanya memelihara ayam kampung biasa dan ayam petelur hijau berbulu hitam. Pemilik peternakan ayam itu tidak punya pilihan selain menjelaskan lagi, karena takut pelanggan besar ini akan pergi. Tong-tong bersandar pada Li Yunfei dan bertanya dengan malu-malu, apakah di sini ada Mickey Mouse? Aku suka Mickey Mouse.
Kali ini semua orang tertawa lebih keras lagi. Kisah Mickey Mouse dan Donald sudah terkenal, dan mendengar anak itu menceritakannya dengan begitu polos dan menggemaskan membuat mereka tertawa uncontrollably. Bahkan Tuan Donald pun sangat marah sehingga ia tidak bisa membalas. Paman, apa yang mereka tertawakan? Kalau benar, ia benar. Kalau tidak, ia tidak. Apa gunanya tertawa? Tong-Tong sangat marah. Dia merasa hanya pamannya yang menyukainya. Dan semua orang lain menindas dan mengolok-oloknya. Tertawa berarti tidak. Oke. Paman akan membelikanmu beberapa beberapa anak ayam kuning untuk dibawa pulang. Awalnya aku mau bilang akan membeli beberapa bebek, tapi kemudian kupikir, sebaiknya aku tidak mempermalukan pemilik peternakan ayam itu lebih jauh lagi. Oke. Aku suka anak ayam kuning sekarang, aku tidak suka yang hitam. Lihat baju Tong-Tong, ada beberapa bunga kuning kecil di atasnya. Tong-Tong sangat gembira, bertepuk tangan kecilnya yang lembut dan bersorak. Melihat pemilik peternakan ayam mulai kehilangan kesabaran, Li Yunfei dengan cepat berkata, Bos Tang, tolong hitung jumlah ayam berbulu hitam dan bertelur hijau ini. Singkirkan ayam yang lesu, lemah, dan sakit, dan saya akan mengurus sisanya. Kemudian, pilih beberapa anak ayam jantan dari ayam kampung biasa hingga totalnya menjadi 1000. Tidak perlu dihitung. Total ada 859 ayam berbulu hitam. Ayam yang sakit dan lemah sudah dibuang sejak lama. Saya telah memelihara ayam-ayam berbulu hitam ini selama 7 atau 8 hari tambahan sejak mereka menetas, dan tidak ada satupun yang sakit. Mereka sehat walafiat. Anda bisa lihat sendiri. Jika Anda menemukan satu saja yang sakit, saya akan memberi Anda 10 ekor. Bos Tang meyakinkannya dengan percaya diri. Li Yunfei melirik sekeliling dan mendapati bahwa, seperti yang telah ia katakan, memang tidak ada satupun anak ayam yang sakit atau lemah. Mungkin Bos Tang tahu bahwa anak ayam ini berharga dan tidak berani meninggalkan yang sakit di dalam kandang, karena takut mereka akan menulari anak ayam lainnya. Tidak seperti anak ayam biasa, setidaknya ada selusin anak ayam yang sakit dengan mata tertutup di setiap kandang. Baiklah, kalau begitu bantu aku memilih sekitar 100 anak ayam jantan biasa. Li Yunfei membiarkan Bos Tang memilihkan untuknya. Baiklah, kemampuan saya memilih ayam memang sangat hebat. Dari 100 anak ayam, kesalahannya tidak akan melebihi 3. Setelah menjual anak ayam berbulu hitam dan bertelur hijau yang selama ini membuatnya khawatir, Bos Tang merasa sangat gembira dan dengan cepat menemukan keranjang kosong untuk memilih seekor ayam jantan untuknya. Kali ini, Li Yunchong tidak berbicara gegabah. Dia berbisik di telinga Li Yunfei. Saudara Fua, mengapa kita membeli ayam jantan? Selain memberinya lebih banyak biji-bijian, apa gunanya memeliharanya? Ketika orang lain membeli ayam, mereka memilih ayam jantannya. Kita melakukan sebaliknya. Bukankah itu sama saja dengan memberi Donald tumpangan gratis? Kita memelihara mereka untuk dibunuh dan dimakan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jika kita ingin makan ayam, apakah kita akan menyuruh Ertuzi pergi ke pegunungan untuk menangkapnya setiap hari? Bagaimana jika dia bodoh dan hanya menangkap kelinci? Kata Li Yunfei dengan nada datar. Li Yunchong benar-benar terkesan dengan tuan muda ini. Dia memberi nama konyol pada burung elang yang begitu indah, menyebutnya Ertuzi. Jika burung elang bercakar giok ini benar-benar bisa memahami ucapan manusia, mungkin ia akan menjadi gila karenanya. Li Yunfei tidak ingin lagi membahas masalah ini dengan Li Yunchong yang bodoh itu, jadi dia pergi untuk mengamati Bos Tang memilih gadis-gadis. Tuan Tang, mohon jangan menertawakan saya karena mengajukan pertanyaan awam, kata Li Yunfei dengan sangat rendah hati. Apa yang lucu? Tidak ada seorang pun yang maha kuasa. Misalnya, beberapa waktu lalu saya pergi ke kota lain untuk belajar cara menetaskan ayam berbulu hijau. Saya menghabiskan lebih dari 2000 yuan untuk itu dan bahkan membelikan guru saya beberapa bungkus rokok berkualitas dan beberapa botol anggur berkualitas. Saya memang mempelajarinya, tetapi ayam berbulu hijau dan hitam yang saya tetaskan sama sekali tidak bisa dijual. Saya tidak pernah menyangka ini. Li Yunfei mengabaikan keluhan Bos Tang selanjutnya dan bertanya, anak-anak ayam ini hampir identik. Bagaimana kita bisa membedakan jenis kelamin mereka? Haha, kamu ingin membedakan jenis kelamin? Kamu ingin tahu cara membedakan jantan dan betina, kan? Bos Tang tertawa sebelum menjawab dengan serius, sebenarnya sangat sederhana. Mulai dari beberapa aspek saja dan kamu bisa membedakan anak ayam jantan dan betina dengan akurat. Pertama, perhatikan penampilan mereka. Secara umum, ayam jantan lebih besar, dengan kepala lebih besar, mata lebih bulat dan menonjol, kaki lebih tebal, dan paruh lebih panjang, tajam, dan melengkung. Mereka energik dan terasa, seperti tulang, saat dipegang. Ayam betina, di sisi lain, memiliki kepala lebih kecil, tubuh lebih ringan, mata oval, paruh lebih pendek, lebih bulat, lebih tipis, dan lebih lurus, leher lebih pendek, kaki lebih pendek, dan telapak kaki lebih tipis. Jika jengger anak ayam mulai tumbuh, yang memiliki jengger lebih tebal dan lebih besar kemungkinan adalah ayam jantan. Yang memiliki jengger lebih tipis dan lebih kecil kemungkinan adalah ayam betina.
Metode kedua melibatkan pemeriksaan bulu. Jenis kelamin anak ayam ditentukan oleh laju pertumbuhan bulu, terutama bulu sayap dan ekor. Hal ini karena ayam betina biasanya mengganti bulu barunya lebih awal daripada ayam jantan. Misalnya, jika anak ayam memiliki bulu baru di dada dan ujung bahunya pada hari keempat setelah menetas, itu adalah ayam betina. Jika bulu tersebut tidak muncul pada hari ketujuh, itu adalah ayam jantan. Pada usia 15 hari, bulu sayap dan ekor ayam betina tumbuh dengan cepat, sedangkan sayap ayam jantan masih pendek dan bulu ekornya sama sekali belum ada pada saat ini. Ketiga, andalkan sentuhan. Setelah bulu anak ayam kering, pegang di tangan Anda dan tekan perutnya dengan lembut menggunakan jari kelingking Anda. Jika terasa keras dan kurang elastis, kemungkinan besar itu anak ayam betina. Jika terasa lembut dan elastis, kemungkinan besar itu anak ayam jantan. Ini karena anak ayam jantan memiliki metabolisme yang lebih kuat dan menyerap kantung kuning telur lebih cepat daripada anak ayam betina. Selain itu, anak ayam jantan meronta-ronta dengan kuat saat dipegang, menunjukkan semacam kekuatan peregangan, sedangkan anak ayam betina melakukan sebaliknya. 4 perbandingan struktur kerangka, 5 pengamatan gerakan. Jika menyangkut bidang profesionalnya, Bos Tang seperti orang yang berbeda. Dia berbicara tanpa henti, menceritakan semua pengetahuan yang dia kuasai, tanpa mempedulikan apakah Li Yunfei dapat memahaminya atau tidak. Ada 5 poin yang disampaikan, dan Li Yunfei, dengan daya ingat dan pemahamannya yang luar biasa di luar imajinasi biasa, memahami semuanya. Kemudian, di depan Bos Tang, dia mengambil beberapa anak ayam, yang semuanya ternyata adalah ayam jantan yang sehat. Mata Bos Tang membelalak tak percaya saat ia mendesak Li Yunfei untuk terus menangkap, untuk melihat berapa banyak yang bisa ia tangkap dengan benar. Tak lama kemudian, Bos Tang menyadari kesalahannya. Ia seharusnya tidak mengatakan Li Yunfei menangkap beberapa dengan benar, juga tidak seharusnya mengatakan ia menangkap beberapa dengan salah. Li Yunfei menangkap puluhan sekaligus, dan tidak satupun yang salah. Setidaknya, dengan pengalaman dan penglihatan tajam Bos Tang, ia tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Wah, ini benar-benar aneh. Seorang pemuda yang baru datang dan tidak tahu apa-apa ternyata bisa membedakan anak ayam jantan dan anak ayam betina secepat ini. Bos Tang diam-diam terkejut. Dia melirik para pelanggan biasa yang sibuk memilih ayam betina di pintu, menggelengkan kepalanya dengan iba, dan berpikir dalam hati bahwa para pria dan wanita tua ini telah memilih anak ayam sepanjang hidup mereka, tetapi mereka tidak sebaik Li Yunfei. Tak lama kemudian, Li Yunfei telah memilih semua anak ayam, menghabiskan total lebih dari 5.000 yuan, menjadikannya pelanggan terbesar Bos Tang tahun ini. Setelah menyelesaikan pembayaran, sang bos menjadi lebih ramah, memuat semua anak ayam ke dalam truk, memberikan beberapa instruksi lagi, lalu mengantar truk pickup Li Yunfei keluar dari halaman. Dalam suasana hati yang sangat baik, Bos Tang bahkan tidak menyebutkan uang untuk anak ayam dan bebek kecil yang dipegang Tong Tong. Dia menganggapnya sebagai hadiah tambahan. Begitu berada di dalam mobil, Tong Tong tampak tidak terkesan. Sambil mengangkat bebek kuning kecil di kursi belakang, dia berseru, "Paman, menurutmu bebek kecilku mirip Donald Duck?" Sama sekali tidak lucu. Li Yunfei mengemudi tanpa menoleh dan tertawa. Tidak lucu sama sekali? Lalu kenapa kau masih memilikinya? Aku akan menggunakannya untuk bermain dengan anak-anak ayam. Saat anak-anak ayam bosan, mereka bisa mengganggunya. Tapi ia tidak bisa mengganggu anak-anak ayamku. Jika ia berani mengganggu anak-anak ayam, aku akan memukulinya sampai penuh benjolan, sebesar kepala paman kepala besar. Tong Tong mengatakan rencana beternak ayamnya dengan sangat serius. Li Yunchong merasa seperti dia terseret ke dalam kekacauan ini meskipun dia tidak melakukan apapun padanya. Mengapa dia dijadikan sebagai perbandingan? Li Yunfei tertawa, tidak mendukung maupun menentangnya, karena minat anak-anak toh tidak bertahan lama. Melewati pasar, ia melihat beberapa penduduk kota muda memasang pengumuman di mana-mana, menawarkan hadiah hingga 200.000 yuan untuk ular piton emas yang hilang. Hal ini menarik rasa iri banyak orang, terutama beberapa pemburu dari desa Zhangqiao, yang mengelilingi para pemuda itu, menanyakan lokasi pasti tempat ular piton itu hilang, karena mereka ingin pergi ke pegunungan untuk mencarinya. Sialan, ada hadiah 200.000 yuan. Aku juga ingin mencarinya. Kakak Fua, hentikan mobilnya, aku akan mengambil surat pemberitahuan hadiah. Jika aku menemukannya, aku akan kaya. Aku akan punya cukup uang untuk menikah. Teriak Li Yunchong dengan gembira. Jika Li Yunfei tidak menghentikan mobilnya, dia pasti sudah melompat keluar jendela. Li Yunchong dengan gembira kembali ke mobil pickup sambil membawa selebaran hadiah dan menyerahkannya kepada Li Yunfei saudara Fua. Lihatlah. Ular piton emas terbesar memiliki hadiah 200.000 RMB, dan ular piton terkecil memiliki hadiah 30.000 RMB. Bagaimana kalau kita pergi ke pegunungan untuk mencarinya besok? Lagi pula, rute dari desa pemburu tidak berbahaya. Apakah sepadan pergi ke pegunungan hanya untuk beberapa puluh ribu yuan? Kata Li Yunfei dengan nada meremehkan. Besok sibuk, kita harus menjual sayuran dan semangka. Dan kita tidak akan istirahat seharian. Dan 1.000 anak ayam di truk ini masing-masing membutuhkan tenaga untuk merawatnya.
Lalu mengapa kau dan ayahku pergi ke pegunungan hanya untuk 1.000 yuan? Jangan bilang itu demi kepentingan nasional atau demi kehormatan bersama. Itu semua omong kosong. Li Yunchong merasa telah menemukan celah dalam ucapan Li Yunfei. Apakah kau akan percaya jika kukatakan aku pergi ke pegunungan untuk berwisata, menikmati pemandangan, dan menjalin hubungan dengan wanita cantik berdarah campuran Prancis itu? Melihat kerumunan di depannya terlalu besar untuk dilewati, Li Yunfei tidak punya pilihan selain memutar balik mobil dan bersiap pulang melalui jalan pegunungan di sebelah barat Sungai Xiandai. Aku tidak percaya. Kita tidak bisa menaklukkan wanita asing. Sial, hati-hati, ada mobil di depan. Li Yunchong terkejut ketika melihat sedan BED hitam hendak menabrak roda truk pikapnya. Li Yunfei sudah menginjak rem, tetapi sedan BED itu melaju terlalu cepat dan tidak bisa berhenti tepat waktu. Dengan suara keras, mobil itu menabrak bagian depan Longhorn. Longhorn hanya sedikit berguncang dan oleng beberapa kali, hampir tidak bereaksi. Tong-tong, yang duduk di belakang, dengan gembira bermain dengan anak-anak ayam. Mendengar suara keras di depan mobil, dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan penasaran, tetapi tidak melihat apapun. Dia kemudian melanjutkan membantu anak-anak ayam mengganggu anak-anak bebek. Chen Ergo merangkak keluar dari sedan BED. Wajahnya berantakan dan kakinya masih gemetar ketakutan. Dia meraung ke arah mobil tinggi berbentuk tanduk panjang itu. Dasar bajingan kecil, apa kau tahu cara mengemudi? Kenapa kau berbalik arah padahal kau mengemudi dengan baik? Keluar dari mobil. Lihat apa yang telah kulakukan pada mobilku. Di kursi penumpang BED, muncul pula seorang wanita dengan riasan tebal, wajahnya pucat dan kakinya lemas, hampir tidak mampu berdiri tanpa berpegangan pada pintu mobil. Dia tak lain adalah Tang Yuelian, yang mengenakan rok pendek yang memperlihatkan sedikit paha pucatnya. Aku sangat takut. Untungnya aku memakai sabuk pengaman. Ergo, bukankah kau bilang ada airbag? Airbagnya tidak mengembang meskipun mobilnya hancur seperti ini. Tang Yuelian menepuk dadanya dengan keras, membuat dadanya yang besar bergetar. Di dalam bak truk, Li Yunfei menarik rem tangan, mengangkat bahu tak berdaya. Sungguh kebetulan. Bagaimana dia bisa terlibat dengan Chen Ergo lagi? Sementara itu, Li Yunchong menatap Tang Yuelian dengan mata lebar, dan berseru, betapa cantiknya bunga yang terperangkap dalam kotoran sapi. Kakinya begitu putih, pantatnya begitu kencang. Aku bertanya-tanya berapa juta kali benturan yang dibutuhkan untuk mengembangkan lapisan lemak seperti itu. Sialan, aku menyesal tidak pergi ke Dongguan untuk bertemu dengan si rubah kecil ini. 200 kali saja sudah sepadan. Jelas sekali, Li Yunchong mengenali Tang Yuelian, dan terlebih lagi, Chen Ergo. Cara berpikirnya berbeda dari orang biasa. Alih-alih berfokus pada kecelakaan mobil, ia menganalisis nilai Tang Yuelian dari perspektif perkembangan fisiknya. Namun, berapa harga yang harus dibayar Tang Yuelian berada di luar pemahaman orang bodoh dari desa ini. Li Yunfei menatapnya tajam, menyuruhnya untuk menjaga ucapannya. Tong-tong ada di dalam mobil. Jangan memberi contoh buruk pada anak itu. Meskipun Li Yunfei merasa kecelakaan mobil itu bukan salahnya, dia tetap harus memikul sebagian tanggung jawab. Truk pikap itu sudah berputar dan berada di tepi kanan jalan, tetapi baru saja selesai berputar dan rodanya belum lurus. Setelah keluar dari mobil, saya mendapati bahwa kap mobil sedan BED penyok dan kedua lampu depannya pecah total. Sedangkan Longhorn hanya memiliki beberapa goresan di bemper depan dan tidak ada kerusakan pada catnya. Jika polisi lalu lintas datang ke tempat kejadian untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, Li Yunfei merasa peluangnya untuk dimintai pertanggungjawaban sangat kecil, karena mobilnya berada di tepi kanan jalan utama, sehingga ia menjadi korban. Chen Ergo, entah mengapa, mengemudikan mobilnya ke jalur kiri. Mengabaikan Chen Ergo dan Tang Yuelian yang terkejut, Li Yunfei mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto. Satu dari titik benturan, satu dari samping dan belakang, dan satu dari samping dan depan. Merasa lega, Li Yunfei mulai menikmati obrolan mereka. Li Yunfei, kenapa kau? Kau juga membeli mobil? Bukankah Chen Ergo bilang keluargamu berutang puluhan ribu? Setelah keterkejutannya, Tang Yuelian menjadi orang pertama yang berbicara. Matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan dan keraguan yang tak terlukiskan. Oh, aku baru saja dapat uang dari jualan sayur, melunasi hutang-hutangku sebelumnya, dan masih ada cukup uang untuk membeli mobil, jadi aku langsung membelinya. Kau tahu, kita tidak bisa hidup tanpa mobil. Untuk mengangkut sayur dan mengantar ikan, sangat merepotkan tanpa mobil. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, melihat ekspresi wanita itu yang sangat terkejut dan bingung membuatnya merasa cukup tenang. Tak tahan dengan nada lembut Tang Yuelian saat berbicara kepada Li Yunfei, Chen Ergo dengan marah membalas, Fua, kau lagi? Apakah kau sengaja membuat masalah padaku? Pertama, kau menyebabkan pabrikku ditutup, dan hari ini kau menabrak mobilku. Aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang kabupaten dan akan memenjarakanmu. Selain itu, Tang Yuelian dan aku sudah bertunangan dan akan menikah pada festival pertengahan musim gugur ini. Lupakan saja. Kau mengemudikan mobilmu ke jalur kiri, dan kau masih berani mengatakan itu?
Akan kukatakan lagi, urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Dan siapa yang kau nikahi sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kau menabrak mobilku hari ini, dan jika kau mengucapkan omong kosong lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Kata Li Yunfei sambil mengangkat tangannya seolah hendak menamparnya. Chen Ergo tidak takut berdebat dengan orang lain, tetapi dia takut pada orang seperti Li Yunfei, yang jelas tahu cara berargumentasi dan memiliki argumen yang valid, tetapi memilih untuk tidak berbicara dengannya dan hanya menggunakan tangannya untuk berargumentasi. Dia memukulku. Semuanya, ayo hakimi ini untukku. Siswa terbaik di kota kita ini melakukan sesuatu yang mengerikan. Dia menabrak mobilku dan sekarang mencoba memukuliku. Chen Ergo berteriak sekuat tenaga, berusaha agar orang-orang di jalan datang dan menghakiminya. Sekalipun dia tidak berteriak, kerumunan orang pasti sudah berkumpul setelah kecelakaan mobil itu. Namun, saat ini, semua orang menunjuk dan berbisik tentang Chen Ergo, dan beberapa orang bahkan mengintip pakaian Tang Yuelian yang agak terbuka sebelum menutup mulut mereka dan tertawa aneh. Li Yunchong juga keluar dari mobil. Mendengar teriakan Chen Ergo, dia mencibir dan membalas, bajingan ini matanya tertuju pada pantat wanita. Tidakkah dia melihat cara mengemudinya? Di Tiongkok, kami mengemudi di sebelah kanan. Mengapa kamu mengemudi di sebelah kiri? Kamu tidak akan menang dalam pengaduan meskipun kamu pergi ke ibu kota provinsi. Meskipun para penonton tidak dapat menjelaskan logika lalu lintas di sisi kanan, mereka semua berjalan di sisi kanan, tidak pernah berbelok ke kiri. Ledakan amarah mereka langsung mempermalukan Chen Ergo, membuatnya terdiam. Mereka bahkan mengatakan beruntung mobil Li Yunfei tidak rusak. Jika tidak, mereka harus memberi kompensasi kepada Li Yunfei. Setelah mengumpat Chen Ergo, ia memuji Longhorn milik Li Yunfei karena ketangguhannya, dan bertanya di mana ia membelinya dan berapa harganya. Li Yunfei hanya tersenyum dan menyapanya, tanpa menjawab harganya. Ia menjelaskan bahwa mobil itu tidak sekelas dengan BEDF3, dan pembicaraan seperti itu tidak ada gunanya. Jika kedua mobil bertabrakan dengan kecepatan penuh, BEDF3 akan mudah hancur. Li Yunfei masih memiliki 1000 anak ayam di belakang truk, dan karena tidak ingin membuang waktu di sana, dia menjelaskan situasinya, memarahi Chen Ergo beberapa kali lagi, menghidupkan kembali Longhorn, dan pergi. Tang Yuelian cemberut marah, menatap penuh kerinduan saat klakson Li Yunfei menghilang di ujung jalan, masih enggan menoleh. Ketika akhirnya ia menoleh, ia melihat wajah Chen Ergo yang menjilat dan jelek, dan langsung marah, mengumpat dengan geram, Chen Ergo, kau berbohong padaku, kan? Gerobak reotmu bahkan tidak sebagus satu roda gerobak Li Yunfei. Kau bilang dia terlilit utang, kau bilang dia tidak punya uang, aku pasti buta sampai bertunangan denganmu. Setelah itu, dia membalikan badan dengan marah dan menghilang ke dalam kerumunan. Saudari Yuelian, dengarkan aku. Chen Ergo tidak mempedulikan mobilnya yang rusak dan buru-buru mengejarnya, tanpa malu-malu meminta maaf dan memohon pengampunannya. Li Yunfei tidak punya waktu untuk mengurus urusan mereka yang berantakan. Dia kembali ke lereng Bukit Selatan dan mencari seseorang untuk mengangkut 1000 anak ayam yang baru saja dibelinya ke puncak gunung. Li Tieshu, yang sedang mencabuti rumput di ladang kubis di sebelahnya, dengan antusias berlari untuk membantu. Setelah membawa anak ayam ke puncak gunung, dia malah bertanya kepada Li Yunfei apakah dia ingin dia membantu dalam jangka panjang. Dia mengatakan bahwa karena sawah teras sering sudah dikontrakan dan sawah padi hampir tidak membutuhkan perawatan, dia bosan dan ingin mencari pekerjaan. Dia bersedia membayar berapapun jumlahnya. Li Yunfei sudah lama merasa kekurangan tenaga kerja, tetapi skala bisnisnya belum berkembang, sehingga tidak memungkinkan untuk mempekerjakan banyak orang. Namun, ia baru saja membangun peternakan ayam kecil di puncak gunung, dan merawat anak ayam membutuhkan perhatian terus-menerus, jadi mempekerjakan orang sangat penting. Li Tieshu adalah seorang petani terampil yang juga beternak ikan dan ayam. Dia adalah pria yang cakap, tetapi dia hanya kurang beruntung. Semua yang dia tanam selalu merugi, itulah sebabnya dia buru-buru memindahkan lahan sawahnya yang berteras. Baiklah, bantu dulu. Kamu tidak bisa merawat anak ayam tanpa bantuan. Nanti aku akan bicara dengan keluargaku dan memberimu gaji bulanan sebesar 2.000 yuan. Seiring perkembangan usaha, gajimu akan dinaikkan. Jika kamu bekerja dengan baik, kamu akan mendapatkan bonus bulanan. Li Yunfei akhirnya mengangguk. Apa? Berapa gajinya? Mata Li Tieshu membelalak, hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. 2.000 sebulan? Apa? Kau pikir itu terlalu sedikit? Li Yunfei sedikit tidak senang. Situasi ekonomi kota sangat buruk. Seorang buruh kasar hanya mendapat 1.500 sebulan. Dia dibayar 2.000 selama masa percobaan, ditambah bonus, dan dia masih belum puas? Adapun upah Li Yunchong dan Mao Dan, itu adalah perhatian ekstra yang dia berikan kepada mereka. Mereka adalah teman baik dan tidak bisa diperlakukan seperti pekerja biasa. Li Tieshu buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan, tidak, itu terlalu tinggi, terlalu tinggi. Jika kamu bisa mendapatkan sebanyak itu, siapa yang tidak mau bekerja?
Siapa yang masih mau menanam kubis dan lobak yang tidak menguntungkan itu? Fua, kalau kamu tidak keberatan, aku akan bekerja untukmu mulai sekarang. Mendengar bahwa Li Tiezhu merasa puas, ia akhirnya merasa lega. Ia bukanlah seorang pengusaha yang tidak berperasaan, dan karena ia merekrut dari desanya sendiri, ia tentu tidak akan membiarkan penduduk desa mengkritiknya mengenai upah dan tunjangan. Setiap tempat memiliki upah standar, upah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah tidak kondusif untuk pembangunan. Ia hanya perlu memenuhi harapan masyarakat. Sepupu Li Yunfei, Mutou, datang mencari Tongtong. Melihat semua orang sibuk di peternakan ayam yang baru dibangun di puncak gunung, dia bergegas membantu. Mendengar bahwa Li Yunfei sedang membuka lowongan dan menawarkan upah tinggi, dia agak malu-malu menarik Li Yunfei ke samping dan bertanya apakah dia cocok. Li Yunfei mengatakan bahwa dia tahu cara beternak ayam dan ikan, dan juga bisa menanam sayuran, dan bahwa dia bisa membayarnya berapapun yang diinginkan. Li Yunfei mempercayai sepupunya, dan dengan senang hati membantu. Terlebih lagi, setelah rencana lereng bukit selesai, seorang manajer akan dibutuhkan. Sepupunya, Li Qingmu, pekerja keras, memiliki visi yang luas, dan telah bekerja di kota-kota besar selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki beberapa pengalaman. Dia pasti akan merasa nyaman mempercayakan pertanian kecil keluarganya kepadanya. Dengan demikian, pertanian Li Yunfei yang masih berkembang telah merekrut 4 karyawan tetap Li Yunchong, Mao Dan, Li Tiezhu, dan Li Qingmu. Hubungan mereka saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Tidak ada yang bertanggung jawab atas yang lain, dan mereka semua berada di bawah manajemen Li Yunfei. Hari itu, Li Yunfei mengambil secangkir air mata air dari mata air ruang angkasanya, mencampurnya dengan 2 ember besar, dan memberikannya kepada anak-anak ayam untuk mencegah mereka sakit. Untuk sementara, ia menggunakan rumput cincang dari tanah, dicampur dengan tepung jagung, dan diaduk rata dalam proporsi tertentu. Rumput-rumput ini tidak pernah terkena pestisida, dan ketika digunakan untuk mengairi sayuran dan buah-buahan, mereka juga diberi nutrisi oleh mata air spiritual di tempat tersebut, sehingga tumbuh subur dan indah, yang sangat disukai oleh anak-anak ayam. Mereka selalu dapat menghabiskan makanan campuran tersebut. Usulan Li Yunfei untuk memagari seluruh lereng bukit disetujui oleh semua orang. Karena sayuran dan buah-buahan yang tumbuh di sini sangat lezat, perlu untuk mencegah hewan liar dan pencuri datang. Selain itu, ayam petelur hijau berbulu hitam di puncak bukit dimaksudkan untuk dibiarkan berkeliaran bebas, dan diharapkan dapat mengendalikan hama di ladang. Bagaimana mereka bisa berfungsi jika tidak diizinkan berkeliaran bebas? Ada perusahaan-perusahaan khusus yang memproduksi pagar lereng bukit. Li Yunfei menghubungi beberapa perusahaan secara online, yang semuanya memiliki cabang di kabupaten dan kota. Setelah membandingkan harga dari beberapa perusahaan, ia memilih sebuah toko kecil yang baru dibuka di kabupaten tersebut, yang lokasinya dekat, harganya murah, dan menawarkan kualitas yang baik. Li Yunfei menugaskan sepupunya dan Mao Dan untuk mengurus pembangunan pagar, dan menyuruh Li Yunchong belajar cara beternak ayam dan ikan dari Li Tiezhu, serta cara menanam sayuran dan melon dari orang tuanya. Benar, dia menyuruhnya belajar semuanya. Orang ini tidak akan menjadi apa-apa jika tidak ditempa. Dia malah memikirkan untuk pergi ke pegunungan mencari ular piton emas sepanjang hari. Jika dia tidak diberi lebih banyak pekerjaan, dia tidak akan tenang. Orang tua Li Yunchong sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Meskipun menjadi lulusan perguruan tinggi itu bagus, tujuan utama setelah lulus adalah mendapatkan gaji tinggi. Bekerja untuk Li Yunfei sekarang menawarkan gaji tinggi, tunjangan yang baik, bonus bulanan, dan dekat dengan rumah pekerjaan yang bahkan tidak bisa didapatkan dengan lentera sekalipun. Apalagi yang bisa dia minta? Siapapun yang berani menyebutkan pergi ke pegunungan untuk mencari ular piton akan dipukuli habis-habisan oleh Li Qichun, yang berkata, apakah kau pikir mudah untuk pergi ke pegunungan? Ada sesuatu yang aneh terjadi di pegunungan akhir-akhir ini. Jangan masuk kecuali terpaksa. Sejak meteorit jatuh di sana, tidak ada satupun hewan di pegunungan yang berperilaku normal. Setelah dinasihati oleh ayahnya, Li Yunchong menjadi lebih patuh. Menjelang festival perahu naga, banyak pedagang di kota, yang ingin membeli sayuran, sering mengunjungi rumah Li Yunfei. Namun, setelah mendengar harganya, mereka langsung terkejut, mengatakan bahwa bahkan perampokan pun tidak akan sekejam itu. Tidak ada waktu untuk berdebat dengan para penjual sayur ini, karena seluruh ladang sayur di lereng bukit telah dimonopoli oleh 3 restoran. Meskipun volume hasil panennya besar, ketiga restoran itu bertekad untuk tidak membiarkan pihak keempat ikut campur. Berapapun jumlah sayur dan buah yang disediakan keluarga Li Yunfei, mereka akan tetap menerimanya dengan susah payah. Selama hasil panennya bisa terjual, Li Yunfei tidak peduli kepada siapa dia menjualnya. Namun, setelah festival perahu naga, sayuran dan semangka di ladang akan mencapai puncak musim produksinya, dan dia ragu bahwa meskipun ketiga restoran itu berusaha sebaik mungkin, mereka tidak akan mampu menangani permintaan yang begitu besar. Setelah beberapa kali hujan deras, ditambah dengan derasnya air mata air bawah tanah, air di kolam kembali ke level semula. Beberapa helai daun teratai hijau yang rimbun mengapung di permukaan air yang jernih.
Li Yunfei tahu bahwa kualitas airnya aman, dan belut setengah dewasa yang disimpan di ruang kecil itu dapat dipindahkan. Namun, demi keamanan, ia terlebih dahulu melepaskan beberapa belut ke dalam air untuk mengamati kemampuan adaptasinya. Belut-belut tersebut, yang tampak seperti ikan loah dan berwarna biru kehitaman seluruhnya, menghilang dengan cepat setelah masuk ke dalam air. Biji teratai yang diletakkan di ruang kecil itu sudah lama keluar dari kantung dan kini menutupi seluruh kolam. Tidak ada cara lain selain menyebarkannya ke seluruh kolam, berharap sebanyak mungkin yang bisa bertahan hidup. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal lain sekarang. Setelah memastikan keamanan air tersebut, malam itu ia menuangkan setengah ember air mata air dari mata air ruang angkasanya ke dalam kolam. Air mata air ini hampir seluruhnya merupakan hasil produksinya selama 7 atau 8 hari terakhir. Setelah dituangkan, beberapa serangga terbang bergegas ke permukaan air, dan dalam sekejap mata, lapisan bangkai serangga mengapung di permukaan. Mereka semua tenggelam saat mencoba menikmati air mata air spiritual dari mata air ruang angkasanya. Dengan tangan kirinya terendam di kolam, ia memfokuskan pikirannya, dan jiwanya memasuki ruang tersebut, mengambil setengah dari belut dari kolam kecil itu dan memindahkannya keluar dari ruang tersebut dengan relatif mudah. Namun, begitu berada di luar, ia tiba-tiba merasa sangat kesulitan, dan dengan suara cipratan, semuanya jatuh kembali ke kolam. Permukaan kolam seketika bergejolak seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci, dengan percikan dan gelombang hitam yang bergelombang. Banyak sekali belut memasuki lingkungan baru yang tidak begitu cocok bagi mereka, berjuang mati-matian, seolah ingin kembali ke tempat yang penuh dengan energi spiritual itu. Sayangnya, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa kembali ke tempat tinggal mereka yang kecil. Karena tidak ada pilihan lain, mereka harus tinggal di kolam yang agak sakral ini, memakan serangga yang mengapung di permukaan. Memanfaatkan ketidakhadiran orang lain, Li Yunfei menggunakan metode yang sama untuk memindahkan sisa belut setengah dewasa ke dalam kolam. Karena khawatir belut-belut itu mungkin tidak terbiasa dengan makanan lain, dia juga mengeluarkan banyak tanaman air dari penyimpanan ruangnya dan meletakkannya di sekitar tepi kolam. Tumbuhan air ini sangat kuat dan hijau subur, tidak hanya meningkatkan kualitas air tetapi juga berfungsi sebagai makanan bagi ikan. Benar saja, belut-belut yang baru tiba di lingkungan barunya hanya mengenali tumbuhan air ini sebagai makanan, mengerumuni mereka dan bermain-main dengan riang. Melihat belut-belut di kolam, Li Yunfei sangat gembira, berpikir bahwa akhirnya ia telah membebaskan genangan air kecil itu dan sekarang dapat memelihara benih ikan berharga lainnya. Di sudut kolam ikan ini, beberapa ikan lain juga dipelihara dalam jaring, terutama untuk memberi makan anjing dan burung elang. Ikan loah dataran tinggi yang ia tangkap di pegunungan terakhir kali juga terperangkap di area ikan campur aduk ini, tidak bisa pergi kemanapun karena jaring-jaring pengikat. Seandainya jumlahnya tidak terlalu sedikit, Li Yunfei pasti sudah membuat sup dari ikan-ikan itu. Gup! Gup! Koin emas dan koin tembaga berlari keluar dari area ginseng, tanpa agak berantakan, dikejar oleh burung girfalcon yang sesekali menggaruk kepala mereka dengan cakarnya. Li Yunfei tersenyum dan diam-diam meratapi nasib kedua anjing pemburu itu. Dari sekian banyak orang yang bisa mereka ganggu, mereka malah memprovokasi elang girfalcon nakal ini dengan bulu-bulunya yang sudah tumbuh sempurna. Elang girfalcon ini semakin besar, bahkan sudah melebihi ukuran elang girfalcon terbesar yang pernah tercatat di dunia. Rentang sayapnya lebih dari 1 meter, dan ketika menukik dari langit, ia bisa dengan mudah menangkap koin emas atau tembaga dan melemparkannya ke bawah. Ini Ertuzi sedang bermain dengan dua anjing pemburu. Mereka tidak terbang terlalu tinggi. Jika mereka terbang ratusan meter dan dilempar ke tanah, bahkan Raja Serigala yang ganas pun akan hancur berkeping-keping. Jadi, setelah beberapa kali bermain lempar bola bersulam ke udara, kedua anjing pemburu itu menjadi ketakutan dan melolong sambil berlari kembali ke sisi Li Yunfei, menuduh Ertuzi melakukan perbuatan jahatnya. Li Yunfei tersenyum sambil menangkap dua ikan hidup dan melemparkannya ke Jinbi dan Tongbi sebagai hadiah. Kedua anjing pemburu ini tumbuh sangat cepat. Kepala mereka sekarang bisa menyentuh pinggang Li Yunfei, mirip dengan anjing desa dewasa biasa. Namun, Li Yunfei tahu mereka masih jauh dari dewasa, dan seberapa tinggi mereka akan tumbuh masih belum diketahui. Setelah mengamati lahan kecil saya menemukan bahwa pohon teh yang telah ditanam telah bertahan hidup. Ada lebih dari 10 pohon, dan mereka tumbuh dengan sangat subur. Saya merasa lebih nyaman dengan mereka daripada dengan Dendrobium officinale karena begitu berakar. Mereka tampak seperti pohon kecil, yang jauh lebih kuat daripada Dendrobium officinale yang seperti tanaman merambat. Gudang anggur masih cukup kosong. Karena ruang kecil itu menjadi lebih besar, sepertinya gudang anggur juga menjadi lebih besar. Besok, saya akan pergi ke rumah kakek kelima saya untuk mengambil anggur dan kemudian mencari cara untuk menyimpannya di tempat itu. Namun, begitu hari terang, Li Yunfei tahu rencananya harus diubah lagi. Kakeknya menelepon, memintanya untuk menemani Sandaki dan istrinya ke pegunungan, dari desa pemburu ke reruntuhan kuil peri. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan, dia hanya perlu bertindak sebagai pemandu mereka. Tentu saja, untuk berjaga-jaga,
Kakeknya juga mengingatkan Li Yunfei untuk mendapatkan obat ular dari Qicun, untuk berjaga-jaga. Kenapa aku? Aku sangat sibuk. Li Yunfei masih tertidur di gudang melon. Dia kelelahan kemarin dan tidur larut malam, jadi dia bahkan tidak bisa tidur lebih lama. Jika kau tidak mau pergi, aku akan meminta ayahmu menemani mereka ke pegunungan. Li Chunqiu bukanlah orang yang banyak bicara. Dia berbicara dengan sangat tegas. Membiarkan ayahku pergi ke pegunungan? Lupakan saja. Apa kau pikir dia masih muda? Dia tidak pernah berlatih bela diri, dan tubuhnya hampir tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimana dia bisa menjaga Sandaki dan Nenek Fu? Jika kau tidak ingin ayahmu pergi ke pegunungan, maka sebaiknya kau pergi ke pegunungan dengan patuh. Setelah mengatakan itu, Li Chunqiu sepertinya teringat sesuatu dan menambahkan, ngomong-ngomong, sekretaris Wang dari kota itu sudah sembuh. Jika dia benar-benar peduli, biarkan dia mengingat kebaikanmu. Ah, sayang sekali kau menggunakan cairan sumsum giok padanya. Kemampuan medisku tidak seburuk itu. Lalu bagaimana jika sudah sembuh? Cairan sumsum giok apa itu? Aku tidak mengerti. Li Yunfei bertanya dengan heran. Li Chunqiu memarahi, berhentilah berpura-pura bingung. Kitab Tao mengatakan bahwa esensi bumi adalah batu, esensi batu adalah giok, dan esensi giok adalah sumsum. Mengonsumsi sumsum giok dalam waktu lama dapat menyebabkan keabadian. Aku sudah tahu bahwa cairan yang kau berikan kepadaku bukanlah air mineral impor. Kau pasti menemukan cairan sumsum giok di suatu tempat, kan?